Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, terkhusus seluruh pengurus jajaran Masjid Salman ITB dan juga Sivitas Akademika ITB yang kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga baik di ITB ini ataupun seluruh institusi pendidikan di Indonesia bisa mendorong untuk melahirkan kader-kader terbaik yang bisa memakmurkan bangsa, berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan khususnya bagi yang muslim, semoga seluruh aktivitasnya diniatkan sebagai ibadah sehingga bisa punya dan memiliki bekal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita siapkan itu dalam beraktivitas. Karena mesti ada bedanya status muslim kita dengan Islam yang dibawa di dalamnya, itu mesti dibedakan dan membedakan dengan status yang tidak melekat pada setiap manusia. Karena itu ketika pulang kepada Allah, itu yang kemudian akan dipertanggungjawabkan. Apakah semua pekerjaan kita menjadi ibadah atau tidak? Kalau kemudian aplikasi hanya sekedar membangun, yang lain pun membangun juga. Anda buat gedung, yang lain bikin gedung. Anda buat jalan, yang lain buat jalan. Anda bikin pesawat, yang lain buat pesawat. Anda bikin handphone, yang lain buat handphone juga. Lantas di mana kemudian letak iman kita yang membedakan kita dengan yang lain? Sehingga menjadikan semua pekerjaan kita itu menjadi saleh, dibenarkan, diridhai, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan dalam Al-Quran ketika didorong dengan iman, maka berubahlah amal itu yang tadinya universal, maka berubah kemudian dengan mendapatkan predikat saleh. Karena itu dalam Al-Quran setiap muncul kalimat iman pada umumnya akan bersanding dengan amal saleh. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Wa amilus salihat. Di amal saleh bersanding dengan kata iman. Iman itu yang menjadikan perbuatan jadi saleh. Kapan perbuatan jadi saleh? Ketika didorong oleh iman kita. Iman itu yang mengingatkan perbuatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat yang dimaksudkan iman kita itu. Ketika semua perbuatan didorong dengan niat karena Allah, maka berubahlah pekerjaan kita menjadi amal saleh. Itu yang akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita bicara dan insya Allah akan kita memulai topik sesuatu yang barangkali jarang dibahas, dan mungkin malam ini pendekatan kita akan sangat ilmiah karena itu butuh konsentrasi yang kuat dan barangkali akan banyak tergali dalam diri Al-Quran, penjabaran-penjabaran yang selama ini mungkin kita hadapi tapi secara teoritis jarang dibahas dan dikemukakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih menjadi manusia sampai dengan malam ini, dan tidak ada yang bertransformasi jadi malaikat, apalagi kemudian menjadi jin, ya, tetap menjadi manusia. Namun yang paling menarik, tidak sedikit status kemanusiaan yang kita sandang itu ternyata tidak diiringi dengan pemahaman yang kuat untuk menjalani visi dan misi hidup sebagai manusia. Ada yang fisiknya manusia tapi ternyata lebih hobi yang melakukan aktivitas jin. Bahkan ada yang hidupnya sebagai manusia berburu jin. Ada yang aktivitasnya sebagai manusia tapi menuntut memiliki sifat sebagai malaikat. Itu mustahil. Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Malaikat itu sempurna sifatnya, tidak pernah akan memiliki cacat, tidak ada aib, tidak ada celahnya. Dia tidak pernah salah. Ya, sempurna, dijaga dari perbuatan salah dan menunaikan tugas secara sempurna, tidak pernah keliru. Nah, ada manusia yang menganggap manusia lain itu mesti seperti malaikat, harus sempurna. Kalau kerja mesti sempurna, gak boleh ada salah. Kalau di rumah tangga mesti sempurna, gak boleh ada salah. Itu mustahil didapatkan. Kalau Anda ingin mendapatkan istri yang seperti malaikat, yang sempurna, ya silahkan menikah dengan malaikat. Itu mustahil. Nah, ada lagi orang-orang yang unik. Dia tidak tahu kemudian peta kehidupannya. Tapi kalau ditanya, pengen ke surga. Saya sering tanya, Anda mau kemana di akhirat? Surga, Ustaz. Oh, baik. Sampai sekarang kira-kira masih banyak pahala, banyak dosa. Dosa, Ustaz. Pahalanya udah cukup? Belum, Ustaz. Anda mengerti untuk ke surga butuh pahala, bekal belum cukup, dosa sudah banyak. Tapi kenapa masih melakukan perbuatan yang menjerumuskan Anda ke tempat yang bukan surga? Anda menginginkan terbebas dari neraka, tapi mengapa banyak mengumpulkan perbuatan yang menjerumuskan Anda ke neraka? Ini poin-poin yang mesti kita luruskan, dan boleh jadi ketika Allah yang menciptakan kita menerangkan tentang misi hidup kita, visi hidup kita, sampai dengan malam hari ini mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang mesti dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan sang pencipta Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini kita akan bahas tentang bagaimana pandangan Al-Quran dan konsep Al-Quran dalam menjelaskan tentang kemanusiaan kita
yang sebagian besar sudah saya tuliskan di buku kami tentang manusia paripurna, tapi malam ini saya akan keluarkan sebagian terpentingnya yang menjadi ciri kehidupan kita, dan dengan itu kalau paham tentang status kita, maka Allah jamin dalam Al-Quran akan mudah kita menjalani kehidupan yang kita jalani bahkan hingga malam hari ini dan seterusnya kemudian. Baik, malam hari ini kita akan bahas satu di antara 5 hal yang Allah sebutkan ketika menciptakan manusia yang tersiratkan dari penamaan manusia itu sendiri. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Manusia di dalam Al-Quran ketika Allah ciptakan, maka diberikan 5 nama yang melekat kepada misi dan visi penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ketika diberikan nama-nama ini, bukan sekedar nama, tapi ada isyarat di balik nama itu yang akan terbawa dalam aktivitas kehidupan manusia, baik itu tentang karakternya, tentang jalan hidupnya, tentang pergaulan dan ketergantungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya, ataupun juga membahas tentang asal-usul keturunannya yang berkembang biak dan berkembang terus dari mulai awal manusia pertama sampai berakhir kehidupan di muka bumi ini. 5 ini kita coba keluarkan satu persatu namanya, lalu kita bahas satu saja malam ini di antara sekian nama, karena turunannya boleh jadi membutuhkan waktu yang tidak mudah dan tidak singkat untuk kita uraikan. Saya coba nanti cek kira-kira sampai jam berapa kita bisa dapatkan waktunya. Saya akan ukur berapa lama kita coba uraikan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama ada yang disebut dengan Bashar namanya. Basharun disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama yang disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam pertama kali. Bahkan sebelum diberikan namanya dengan Adam, diberikan dulu nama umumnya sebagai manusia, baru kemudian identitasnya, nama personalnya untuk membedakan nama satu dengan nama yang lainnya, baru kemudian disebut dengan Adam. Nama pertamanya disebut dengan Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan ingatlah, pelajarilah. Ini menarik sekali nih. Bismillah. Saya coba mohon izin untuk tuliskan sejenak ya. Kalau tidak divisualisasikan, kadang-kadang pemahamannya atau penangkapannya agak kurang sempurna. Ya. Itu walaupun agak gelap, mudah-mudahan bisa nampak ya. Ini kelihatan teman-teman? Belum saya tulis ya. Imannya luar biasa, belum ditulis sudah kelihatan. Satu, Bashar. Ini saya besarkan supaya tidak ada yang bertanya lagi. Bashar, ini bagian pertama. Basharun disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk singularnya dan bentuk dualnya sekali, Basharain, Bashar. Dalil pertamanya kita turunkan Quran surah ke-15 ayat ke-28. Saya berikan kotak. Dan ada dorongan dalam Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menggali dari sisi penamaan ini. Kata Allah, wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah, iz itu bukan sekedar ingat. Di ilmu gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahu, iz itu bisa bermakna pelajari, pahami, dalami, analisis. Karena proses otak kita ketika mengingat sesuatu itu bersamaan dalam mengingat itu menganalisis. Ada proses mendalami. Ketika saya tanya Anda kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah otak kita berputar kemudian untuk mengingat kembali, mendalami kembali, menganalisis setiap peristiwa yang kita kerjakan dengan saking cepatnya. Berapa cepat kita menggali peristiwa itu sampai muncul kembali. Ya, saya sekarang sedang ada proyek dengan salah satu kawan. Ya, dia di alumni dari Kanada. Ya, dia di khusus tentang syaraf ya. Ya, neuroscientific di bidangnya. Kami sedang ada proyek untuk meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, jadi bagaimana dia bisa menyimpan informasi dan bisa didatangkan kembali sepersekian detik saja. Biasanya kan kalau orang ditanya tentang sebuah peristiwa yang informasinya sudah masuk ke dalam otaknya, ditanyakan ada jeda ya. Masuk ya bisa cepat, tapi keluarnya bisa lambat. Itu yang disebut lupa itu. Gitu kan? Nah, berapa lama? Tapi penghafal Quran luar biasa. Coba teruskan. Qul huwallahu. Berapa detik tuh? Sepersekian detik tuh. Itu bagaimana bisa masuk dan keluar dengan cepat. Itu yang sedang kita MRI, di mana ditempatkannya, bagaimana dia bisa kembali dengan cepat. Di situ kemudian dibuat sebuah metode untuk proses cara menghafal kepada bidang-bidang yang lainnya. Ada penelitian kalau Anda menghafal Quran dengan benar caranya, maka akan meningkat 3 kali lipat kecerdasannya, termasuk kecepatan untuk mengingatnya. Ya, kita tuliskan sini. Wa idh. Ya. Kata Allah, wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah, pahami, dalami, pelajari.
ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada malaikat, menyampaikan kepada seluruhnya, ya inni khaliqum basyara. Inni, sungguh aku sekarang, kata Allah menggunakan inna, harfut taukid wa nasbin, huruf yang berfungsi menguatkan sesuatu dengan kekuatan yang sangat dalam. Kalau dalam informasi itu, inna itu hukumnya untuk meyakinkan satu hal. Ya harfut taukidin wa nasbin. Nasbin itu kalau orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat ke bumi sampai sulit digoyangkan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, saya ingin sampaikan informasi yang sangat kuat, tancapkan dalam hati kalian, yang sangat dalam. Saya yakinkan, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan pula jin. Karena malaikat sudah ada, karena itu diinfokan, jin pun sudah ada sebelumnya. Makanya ayat 27-nya berbicara tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para jin sebelumnya telah kami ciptakan sebelum manusia ini diciptakan dari bahan materi yang berbeda dengan manusia, dari api yang menyambar-nyambar. Baik, jadi jin sudah ada, malaikat sudah ada. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang bukan malaikat, bukan juga jin. Dialah yang disebut dengan basyara. Basyara. Inni khaliqun, khaliq, aku akan mencipta. Karena itu sampai saat ini Allah disebut dengan khaliq. Dalilnya ini, yang mencipta. Ya, the creator, khaliq. Setiap yang dicipta disebut makhluk namanya. Baik, kembalikan. Saya akan mencipta makhluk baru, bukan jin, bukan malaikat. Apa namanya? Basyar. 1, 2. Setelah kemudian tercipta, bahkan manusia pertama diberi nama langsung dengan Adam untuk menunjuk kemudian entitasnya, memberikan nama zat untuk membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nanti ada nama sifat, ada nama zat. Ya, nama zat, nama yang diberikan untuk menunjuk pada identitas seseorang sehingga orang ini beda dengan yang lainnya. Ya, misal Anda ingin katakan ini ada Adi, ada Ade. Ya, ada Asep, ada Ahmad. Baik. Ketika Anda memanggil Adi, yang akan melirik pasti Adi. Ketika Anda memanggil Ade, yang melirik pasti Ade. Mustahil Anda panggil Adi, yang melirik Asep. Itu mustahil. Adi, tiba-tiba Asep melirik. Kok ikut melirik? Nama saya kan Asep Adi. Itu pasti ketika Anda panggil A, yang melirik pasti A. B, pasti B. Demikian laki-laki dibedakan dengan perempuan. Ya kan? Kalau Anda sebutkan Anissa, ini pasti umumnya perempuan. Ya kan? Kalau Anda sebutkan misalnya Doni, ini pasti laki-laki. Ya, kalau Anda sebutkan Nia, pasti perempuan. Siapa nama kamu? Nia, Pak. Yang betul, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Kalau nggak perempuan, ya perempuan. Laki-laki, laki-laki. Tidak ada nama laki-laki dipakai perempuan. Itu zat namanya. Ada yang kedua, nama sifat. Nama sifat itu biasanya diberikan untuk menunjukkan sebuah keistimewaan, ya, dalam sifat yang positif, atau mengenalkan sebuah sifat buruk yang negatif yang melekat pada orang itu. Yang baik ya dipuji, yang buruk ya untuk ditinggalkan. Nah, kalau ada nama sifat ini, sifatnya positif, maka akan menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan orang itu. Misal, kalau di bahasa Indonesia misalnya ada sifat rajin, sabar, si rajin, si penyabar, ya, si tawadu, dan sebagainya. Di bahasa Arab itu langsung menjadi nama, tapi sifatnya menunjukkan sifat-sifat yang melekat pada nilai kebaikan. Misal, ada nama Hamid, ada nama Mahmud, itu nama sifat, bukan nama zat. Ya, Hamid adalah sifat yang menunjukkan kerajinan ia, sifat yang menunjukkan kedekatan ia dengan Allah di satu sisi ibadah. Misal, dia rajin tahajud, tapi puasa sunnah belum konsisten. Maka orang Arab menyebutnya dengan Hamid. Atau sebaliknya, dia rajin puasa sunnah, tapi tahajud belum konsisten. Hamid. Tapi kalau dia sudah rajin mengerjakan hampir semua jenis ibadah, bahkan tak terlukiskan bilangannya, bahkan khusyuknya luar biasa, maka berubah sifatnya menjadi superlatif. Dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Rajin tahajud. Masya Allah. Bukan sekedar rajin, 1 rakaatnya bisa 100 ayat Al-Baqarah. Bukan sekedar 100 ayat, itu bisa 2 juz, saking nikmatnya. 2 juz, 3 juz, 4 juz, ya. Itu Ahmad. Baik. Dalam hal demikian, rajin puasa juga, rajin baca Al-Quran juga, maka berubah namanya menjadi apa? Ahmad. Kalau sifat baiknya secara sosial, baiknya di satu bidang, senang memberi, tapi kadang kurang sabaran, misal. Ya, jujur, tapi kadang sering marah, misalnya. Satu sifat saja, maka orang Arab menyebutnya dengan Mahmud, namanya. Apa namanya? Mahmud. Jika dia senang memberi, sabar juga, ya, tawadhu juga, dermawan juga, maka disuperlatifkan, dibentuk dengan makna yang lebih tinggi, sighah mubalaghah, berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Muhammad.
Dan indahnya, semua nama yang melekat pada Nabi terakhir, Nabi kita Rasulullah SAW, semuanya bukan nama zat tapi nama sifat. Untuk menunjukkan bahwa Nabi ini berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya karena yang terkumpul pada dirinya semua sifat-sifat kemuliaan. Itulah yang menyebabkan turunnya Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalau kalian teliti dengan baik yang melekat pada kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, semuanya menjadi teladan dalam kehidupan. Makanya ayat ini uswah itu bisa dibaca dengan riwayatnya dari Qalun. Termasuk riwayat Warsh dari Nafi', bisa dengan iswah. Jadi bisa uswah, bisa iswah. Ya, bisa bisa i. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Riwayat Hafs dari Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. I. Riwayat Warsh dan Qalun dari Nafi'. Bisa dibaca dengan dua riwayat. Kenapa dibaca dua riwayat? Untuk mengumpulkan semua sifat kemuliaannya. Dalam ilmu loghah, ilmu bahasa Arab, tidak pernah diberikan harakat untuk kasrah i kecuali menunjuk makna kasrah hafdun, hafad, dan juga sesuatu yang melahirkan kelembutan. Kasrah artinya sesuatu yang pecah, rendah, kecil. Karena itu harakatnya di bawah. I ya. Ketika Anda menyebutkan i, harakatnya pasti lembut. I kasrah, i. Dan melekat pada sifat perempuan biasanya. Jadi kalau laki-laki anta, perempuan anti, pakai i. Laki-laki jazakallah khair, perempuan jazakillah khair. Perhatikan, saking jelinya dalam bahasa Arab itu harakat pun disesuaikan. I, ya kasrah. Makanya kalau Anda i'tikaf, tadi kami ngobrol dengan DKM, ada i'tikaf kadang di sini malam-malam, keluar jam 2:30, tiba-tiba di pohon itu ada yang bersuara. Anda nggak usah takut, bilang kasrah ya. Yang berubah bilang apa? Fathah ya, kan? Ya bilang apa? Dhammah, di situ lari. Baik, kasrah i untuk menunjuk sesuatu yang kecil, pecah. Kalau pecah kan kasrah zujaj, kaca pecah, bukan kan jadi kecil? Alamatnya khafad di bawah rendah. Tapi kalau dhammah dari kata in dhamma yang dhammu, sesuatu yang terkumpul banyak. Kenapa bisa dibaca uswah dan iswah? Dhammah rafa tinggi, terkumpul banyak. Kasrah kecil rendah untuk menunjukkan pesan pada diri Nabi itu. Jangankan yang tinggi-tinggi yang bisa jadi teladan, yang kecil-kecilnya pun yang rendah-rendah bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, nengoknya, sapanya, membalas sebuah keburukan dengan kebaikan, perkataannya, ramahnya, lembutnya, yang kecil-kecilnya. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu tentang sholatnya, tahajudnya, yang 1 rakaat 5 juz 4 halaman, kan? Yang tiba-tiba kemudian ada ingin ikut Ubay bin Ka'ab di belakangnya, ada yang ingin ikut Abdullah bin Mas'ud di belakangnya, Hudzaifah al-Yamani di belakangnya. Begitu Nabi kemudian sholat 5 juz 4 halaman, besoknya tidak ikut lagi. Rasulullah. Ya kita mesti paham ini teman-teman sekalian. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita temukan maknanya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam menyebut beliau dengan nama Ahmad bukan Muhammad? Sifatnya yang disebutkan. Ya, Quran surat 61 ayat 6 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa menyebut dengan nama Ahmad? Karena di kitab Injil pada masa itu dan kitab sebelumnya ada ramalan yang menyebutkan akan tiba nabi akhir zaman, penutup rasul, di antara sifatnya punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam punya kemiripan dengan Nabi Muhammad, ajaran kasihnya tinggi. Pernah lewat beliau di pinggir sungai. Ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Muridnya kemudian menutup hidung dengan mengatakan, guru ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa alaihissalam, Mesias, Yesus. Kata Nabi Isa, perhatikan, putih sekali giginya. Putih sekali giginya. Jadi muridnya menunjuk kepada bau busuk bangkainya, Nabi Isa alaihissalam menunjuk pada putih bersih giginya. Kata muridnya, guru kenapa engkau tunjuk giginya, bukankah bau busuk bangkainya? Kata Nabi Isa, demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang difikirkannya. Jadi kalau difikirannya buruk, keluar buruk. Kalau dia baik, keluar baik. Dari situ muncul kata-kata mutiara, teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad, Masya Allah, jangankan pada hewan, pada tumbuhan pun dalam suasana yang dahsyat, kata Nabi, jangan cabut tanaman. Jangan rusak tanaman. Anda bayangkan, tidak pernah ada di muka bumi ini, ketika prajurit akan masuk ke medan perang, diingatkan oleh komandannya, sedahsyat apapun peperangan, jangan rusak tanaman. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan lukai anak-anak kecil. Jangan zalimi orang-orang sepuh. Jangan lukai perempuan-perempuan. Sampai tanaman dipikirin. Pada peperangan itu kan suasana dahsyat. Emosinya memuncak. Makanya izin perang dalam Al-Quran di surah At-Taubah ketika dibuka nggak pakai bismillah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim surah At-Taubah.
Ya bara'atum minallah. Hari ini datang izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela ketika kalian dizalimi. Silakan berjihad. Tapi nggak dibuka dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu mengandung sifat sayang yang sangat dalam. Rahman, sayang. Rahim, sayang. Sedangkan perang nggak pakai sayang. Ada orang berperang pakai sayang? Izin nembak ya? Tuh. Kenal nggak? Maaf ya. Nggak ada. Sakit nggak? Tembak, nggak ada. Tapi dalam suasana itu pun kata Nabi, jaga tanaman, jangan cabut, jangan rusak. Makanya fatwa ulama dari sejak dulu, maaf, dalam suasana perang pun tanaman nggak boleh dicabut, maka dosa besar jika ada yang merusak tanaman, merusak perkebunan, merusak hutan dalam suasana damai. Dosanya besar. Hati-hati, dalam suasana perang pun itu harus dilindungi. Ini dalam suasana damai, dia tega membakar. Muncul asap, orang sesak, ada yang meninggal. Dia tega kemudian membunuhnya, itu dosanya besar luar biasa. Sebarkan tuh. Dosanya banyak. Jadi mustahil orang Islam yang mencintai nabinya, ingin mengikuti rasulnya, melakukan perbuatan yang tidak disenangi Rasulullah SAW. Jadi sifat sosial Nabi tinggi. Pada hewan juga begitu. Hewan mau disembelih, Nabi saking sayangnya kata Nabi, "Hei, idza dzabhtum dzibhatan fa ahsinu dzibha." Kalau kalian akan menyembelih, coba tajamkan pisaunya. Supaya tidak banyak menyakiti hewannya, mempercepat kematiannya. Tajamkan pisaunya. Ada bayangkan sama hewan yang mau disembelih pun masih dipikirin supaya tidak menderita dalam sembelihannya. Dan nggak boleh juga Anda sembelih kemudian tajamkan pisau di hadapan hewannya. Ya, sabar ya. Sebentar lagi kok nggak lama. Jadi nggak boleh. Oh, hati-hati kalau belajar nyembelih itu nggak boleh berkali-kali itu. Ya, satu tarikan kalau bisa selesai. Pada hewan pun dipikirkan. Karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika disampaikan dengan informasi itu, umatnya menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Karena mirip-mirip dengan ramalan di kitab sebelumnya. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Akan datang Nabi setelah saya yang tidak ada bandingan dalam satu sifat bahkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dia dijamin surga, dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, sifat sosialnya tinggi bahkan melebihiku. Tapi ada satu yang gak bisa ditandingi, yaitu kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan sifat Ahmad, bukan sifat Muhammadnya. Wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tafsir paling bagusnya buka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, didatangi oleh 3 orang sahabat, fasa'aluha an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Sayyidatu Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah coba tanyakan sifat ibadah Nabi, khususnya dalam sholatnya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya, sulit untuk diikuti. Maka terjadilah seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ikut di belakang Nabi, tahajud pertama, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Masya Allah. Itu Ahmad. Jadi saya ingin kembalikan ke sini. Penting kita ketahui dulu nama-nama ini untuk mengetahui bagaimana detil pancaran dari Al-Quran yang bisa kita bawa dalam kehidupan. 2, setelah tercipta manusianya, diberikan nama zatnya Adam untuk membedakan dengan yang lain. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ke-31. Paling kiri sebelah atas. Ya. Sudah? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi ini baru nama zat, saya tidak akan urai. Setelah sampai kemudian diberi nama Adam, maka Allah berikan nama sifat-sifatnya pada karakternya. Baik, nama yang kedua dinamakan oleh Al-Quran dengan nama Ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Ya, Quran surah ke-51 contohnya, ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya ma'syaral jinni wal ins. Al-ins. Baik. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Di antara dalil contohnya, kita turunkan Quran surah ke-51 ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Saya cepat. 3. Maka dengan sifat ini, dia kemudian akan menjalani kehidupan di bumi. Allah sampaikan misi hidupnya bukan di langit, tapi di bumi. Ingat, ini sejak pertama diciptakan, dijelaskan pada para malaikat, misi hidupnya bukan di langit, tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Ketika Allah umumkan kepada malaikat setelah terciptanya bashar ini. Makanya kalimatnya sama. Quran surah 15 ayat 28 dengan Quran surah kedua ayat 30 awal kalimatnya sama. Yang satu wa idh qala rabbuk, yang kedua wa idh qala rabbuk. Cuma bedanya, yang satu menjelaskan tentang nama makhluknya bernama bashar, yang kedua menjelaskan pada malaikat nanti fungsi tugasnya di mana. Karena malaikat rata-rata di langit tugasnya saat itu. Ya, baik, nanti manusia di mana tugasnya? Diberikan tugas apa? Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaika.
Dan kalian pahami, dalami, analisis ketika Rabb berfirman pada malaikat, inni ja'ilun. Yang pertama, inni khaliqun. Khaliqun mencipta sesuatu yang belum ada. Mencipta sesuatu yang belum ada. Baik, itu khaliq namanya. Kalau mencipta sesuatu dari barang yang ada, barangnya sudah ada. Ini kayu, ya, ada papan, ada paku. Membuat sesuatu jadi meja, itu bukan khaliq namanya. Ya, itu bukan khaliq. Ikhtira' namanya. Ikhtira', mukhtari dalam bahasa Arab. Tapi kalau khalaqa, khusus penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada bahannya, yang membuat ya Allah juga. Itu khaliq namanya. Kalau sudah tercipta, maka penciptaan Allah nggak boleh sia-sia, mesti ada fungsi. Dalam bahasa Arab, untuk memberikan fungsi pada sesuatu yang tercipta, maka bahasanya disebut dengan ja'il. Ja'ala yaj'alu ja'il. Misal, ini apa namanya? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Bisa saya gunakan untuk mengingatkan yang ngantuk misalnya. Baik. Inni ja'ilul qalama ramyan lin nu'as. Aku jadikan spidol yang ini khusus untuk mengingatkan yang ngantuk. Wa inni ja'ilul qalama alatan lil kitabah. Sedangkan ini aku jadikan khusus untuk menulis. Ja'il. Ketika mencipta manusia maka diberikan fungsinya. Kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi makhluk ini akan beraktivitas di bumi. Lalu diberikan sifatnya di karakternya, namanya ins. Nanti kita bahas, insya Allah. Setelah diberikan karakternya, maka dirinci oleh Allah akan seperti ini aktivitas yang akan ia jalani dalam kehidupan di buminya. Ketika memberikan nama sesuai dengan aktivitasnya yang ia jalani selama hidupnya, maka diberi nama yang ketiga, namanya insan. Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, termasuk diberikan surah khusus, surah ke-76 dengan nama surah Al-Insan. Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insan. Awas, hati-hati. Jangan-jangan ada yang hidup di bumi tapi salah beraktivitas. Ya, saya hapus sebentar ya. Bismillah. 3. Insan. Karena itu ketika Nabi mulai beraktivitas, Nabi Muhammad SAW mulai beraktivitas, menerima wahyu, kalimatnya bukan menggunakan ins, bukan bashar, tapi insan. Masih ingat wahyu pertama? Quran surah 96, ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ingat, Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk dalam beraktivitas. Dalilnya Quran surah kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Petunjuk hidup. Ketika Qurannya sudah dimiliki sebagai bagian petunjuk hidup, maka bagaimana cara menjalani aktivitasnya? Maka Allah katakan di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian, Allamal Quran. Khalaqal insan. Hal ata 'alal insan. Quran surah ke-76. Di sini kita ambil langsung satu surah. Quran surah ke-76, surah Al-Insan. Baik. Yang menarik yang keempat. Kata Allah, sekalipun ia beraktivitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, habis tidur, tidur lagi, tidur, kan? Bangun tidur terus 24 jam, bangun sampai tidur lagi, bangun sampai tidur lagi. Nanti detil menjalani aktivitas secara personalnya, ada tuntunannya dari kata insan. Apa yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jika Anda ingin bermanfaat. Gagal memanfaatkan itu, rugi Anda. Nanti Anda akan diturunkan satu surah untuk kita semua, surah ke-103. Gagal memanfaatkan waktu beraktivitas sebagai seorang insan, maka disebut rugi kita. Saya berikan modal waktu 24 jam, kata Allah, kamu sia-siakan. Sayang. Maka turun Quran surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi. Demi waktu, asar itu bukan sore ya. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Selamat sore. Tapi kalau asar adalah setiap detik, setiap waktu, momentum yang kita lalui kapanpun itu. Selama 24 jam dalam sehari. Sekarang pun asar namanya. Cuma jenisnya bisa beda-beda. Bisa lail, malam, bisa nahar, siang, bisa fajar, bisa subuh. Tapi asar, setiap nama waktunya yang kita lalui untuk beraktivitas. Kata Allah, saya bersumpah, demi modal waktu yang saya berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayang, manusia yang beraktivitas itu demikian cara menerjemahkannya. Insan. Innal insana. Sungguh sayang. Manusia yang saya berikan kesempatan beraktivitas, memanfaatkan waktu yang saya berikan itu, lafi khusr. Ada yang tidak pandai memanage waktunya, sehingga banyak menyanyiakan waktunya. Ada orang-orang yang sempurna memaksimalkan waktu. Siapa dia? Nanti banyak ayat-ayat yang bisa kita gali di situ.
Tapi kata Allah, sehebat-hebatnya kamu beraktivitas, nggak bisa hidup sendiri. Engkau pasti akan tergantung dengan orang lain. Lalu bagaimana engkau kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan? Kalau ingin mencari nafkah, bagaimana caranya? Kalau ingin bergaul dengan orang lain, bagaimana caranya? Kalau ingin bicara, bagaimana caranya? Kalau ingin menatap, bagaimana caranya? Maka diturunkan nama yang keempat, mencakup nilai sosialnya. Maka disebut dengan nas namanya. An-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk mengatur pola hidup manusia dengan sifat sosialnya. Bahkan diturunkan langsung satu surah dalam Al-Quran, surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit bagi umumnya masyarakat kita saat ini, masyarakat Islam saat ini. Qul a'udzu birabbin. Masya Allah. Ini yang dibacakan, bangun tidur, An-nas. Salat, An-nas. Baik, mau tidur, An-nas lagi. Ya, pantas mimpinya ketemu jin terus. Oke. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kemudian suratnya langsung surah ke-114. Surah penutup dalam Al-Quran. Terakhir. Karakter sifatnya. Insan menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Nas, hubungan sosialnya. Nah, kalau bersosial kan berarti akan ada pertemuan, akan ada kekeluargaan, harus diatur caranya. Makanya nanti semua aspek yang hubungan dengan sosial, pernikahan pakai nas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Tapi kalau dia kemudian terus berkembang biak, terus melahirkan keturunan lagi, ini semua keturunan ini sumbernya dari mana? Asal muasalnya dari siapa? Maka Allah kemudian turunkan nama terakhir untuk menunjukkan nama satu makhluk yang dari situ kemudian seluruhnya berketurunan. Jadi semua manusia akan berasal dari satu bapak yang sama, satu ibu yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam, anak keturunan sampai ke bawah yang habis sampai ke ujung yang paling akhir, sampai dunia berakhir. Keturunan yang paling banyak sampai terakhir dalam bahasa Arab disebut dengan Bani namanya. Bani itu keturunan sampai batas akhirnya. Adam menikah dengan Hawa, melahirkan anaknya, anak lagi, melahirkan lagi sampai dengan ke kita. Maka silsilahnya disebut dengan nasab, keturunan sampai ke bawahnya disebut dengan Bani namanya. Maka muncul nama yang kelima disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5 Bani Adam. Baik, sebutkan 7 kali. Contoh Quran ke-7 surah ke-7 ayat 31. Jadi kalau Anda ditanya, nah keturunan siapa? Saya keturunan Adam alaihissalam. Ada yang berkata, tidak, manusia berasal dari monyet. Maka katakan, kalau Anda berasal dari monyet, silahkan saja, jangan ajak-ajak kami. Oke? Maka nanti akan digali, dan dari sini muncul nanti hukum warisan, hukum silaturahim, hukum mengetahui tetangga dekat, tetangga jauh. Itu terapannya. Ini kadang-kadang banyak orang gagal memahami nama-nama ini, sehingga tidak mampu menerapkan nilai ini dalam kehidupan kita, dan menyimpang dari fitrah kehidupan kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya, apa rahasia dibalik nama Bashar? Kenapa kita disebut Bashar? Dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia dengan nama Bashar yang dimaksudkan? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada teman-teman yang masih belajar di kampus ataupun pada orang tua yang anaknya belajar atau kita sendiri juga belajar, ada doa yang dibimbingkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar, itu langsung perintah Allah kepada Nabi. Jadi saat Allah menurunkan ayat Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka diturunkan ayat yang berikutnya wa qur rabbi zidni ilma. Itu setiap akan belajar. Ya Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku pengetahuan. Di mesti baru, setiap nambah masuk kelas, tambah pengetahuan baru, tambah yang baru. Jangan sampai apa yang kita pelajari justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali. Mesti setiap saat masuk dapat baru. Orang Islam mesti begitu. Ya, mesti ada pergerakan ke arah yang positif. Tapi ada dalam selesai sholat, begitu selesai kita menunaikan sholat, Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, padat tapi dalam sekali. Cuma baca pakai hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya belajar, jadikan apa yang saya pelajari punya manfaat untuk hidup saya. Kan banyak orang yang kuliah, belajar hanya sekedar ngejar ijazah saja, tapi ilmu yang ia pelajari tidak memberikan manfaat pada kehidupannya.
Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya. Maka kembalikan kepada nilai-nilai itu. Kalau Anda mengaku muslim, mengaku beriman, tambah pengetahuan setiap waktu. Yang kedua, jadikan pengetahuan itu kita punya nilai manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Rizqan thayyibah, dari ilmu itu kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan rezeki terbaik. Ya, wa amalan mutaqabbala, dengan rezeki yang terbaik itu maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman sekalian, kembalikan, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar. Bashar, siapapun dia, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, terlepas dari keyakinannya kemudian, maka nama pertama yang melekat kepadanya Bashar. Ini nama universal. Artinya setiap manusia, sepanjang dia manusia, apapun keyakinannya selama dia hidup, berimankah sampai wafat, atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat, itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi, maka ia akan membawa sifat-sifat basyariyah, sifat basyarnya. Apa itu basyar? Basyar setidaknya memiliki dua makna yang utama. Jadi jika disebutkan kalimat basyar, itu tidak akan lepas dari dua makna ini. Satu, kulit halus yang tampak. Ya, kulit halus yang tampak. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka, kembali ke Quran surah ke-15 ayat 28 nanti sampai 29 sempurnakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Dan ingatlah, pelajari, pahami, dalami ketika Rabbu Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ada jin yang hadir pada saat itu. Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang, yang dikenal dengan iblis di kemudian hari. Iblis itu asalnya dari jin yang tadinya taat, lalu melanggar ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh sifat buruknya, maka berubah nama menjadi iblis. Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat. Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan. Fa fasaqa, tiba-tiba kemudian fasik. Lawan fasik itu taat. Asalnya taat. Bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan punya keunggulan, dia tidak menerima keunggulan itu. Diminta oleh Allah untuk hormat, dia nggak mau hormat. Karena itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 34 dengan redaksi awal yang sama. Ya, dengan sifat keangkuhannya. Yang tadi asalnya, yang Al-Baqarah 34 sifat keangkuhannya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggan untuk sujud, wastakbar, karena sombong. Sombong, angkuh dia. Nah, jadi mohon maaf, kalau ada orang angkuh sekarang, Anda telat, iblis sudah duluan. Dan jangan berlomba dengan iblis, Anda nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, dan indahnya Allah mengklarifikasi. Mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong, tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak. Dia mengelak, dia mengelak, saya nggak sombong kok. Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum. Mesti ada pembuktian, mesti ada klarifikasi, sehingga nampak bukti otentik, nyata, kemudian hukum diturunkan. Maka di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13, terutama di ayat ke-12, jadi klarifikasi di lisannya langsung. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semuka langit dan bumi nggak sujud kepadaku, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuma yang penting perintah aku. Kenapa dia nggak mau taat dengan perintahku? Bukan Adamnya, ini perintah sayanya. Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Qala khruj minha. Keluar dari sini. Nah, jadi hati-hati Pak ya, Ibu ya. Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Di halus yang tampak, kulit halus yang tampak. Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah dengan kulit halus yang tampak, disebut dengan nama Bashar untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan lain. Saya nggak bicara warna ya, saya bicara sifat kehalusannya yang tampak. Warnanya mungkin beda-beda dengan hikmah tersendiri. Buka Al-Quran surah 30 Rum ayat 22, ya paling kiri, agak sedikit ke tengah, bawah sedikit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang Allah buat untuk menjadikan Anda dekat dengan Allah supaya ingat. Ingat, kalau disebutkan ayat, awas ya, ada ayat, ada alamat, itu beda.
Ada ayat, ada alamat. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid Salman disebutkan, Masjid Salman alamatnya sekian, 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 sekian. Maka dengan mengikuti alamat itu cepat sampai ke tujuan. Anda yang nggak tahu alamat dan nggak pernah mau mencari sumbernya, maka kemungkinan besar sulit sampai ke tujuan. Tidak mudah. Ingin cepat sampai, maka cari alamatnya. Ya, orang Indonesia andalannya Al-Fatihah. Ketika haji, ya, kemudian tersesat, ketemu askar, hafal Al-Fatihah. Nggak bisa bahasa Arab, andalan Al-Fatihah. Ayat yang ke-6. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dilihatkan maktabnya. Maktab sekian-sekian. Askarnya juga pintar. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dijelaskan bahasa Arab, nggak paham. Dilihat. Oh, dia tanya ihdinas siratal mustaqim, dijawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil jalan yang lurus, jangan belok, engkau bisa tersesat atau engkau jauh sampai dicela oleh orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersesat atau banyak dicela orang. Lurus. Ya. Dikembalikan. Wa min ayatihi, tapi jika ada kalimat ayat disebutkan, even itu dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak ada makna lain kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Karena itu semua firman Allah di Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat, kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Anda sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, mendingan wudhu, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Ketika keadaan dekat dengan Allah, zakar, zikrun itu dekat, nyambung. Ketika zikir Anda, baca Quran itu zikir namanya. Ya, dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir supaya engkau ingat dengan Allah. Jadi begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tentram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan, tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelisah di kampus, di kelas, datang ke masjid, salat 2 rakaat, buka mushaf, baca Quran, tenang. Bikin status dan menyelesaikan masalah. Ternyata dosen itu tidak seperti yang aku kira. Akan berubah IPK Anda, tetap aja segitu. Buka mushaf, tenang dulu, solusi datang kemudian. Ya, jadi ini ayat. Karena itu Allah turunkan ayat untuk mendekatkan manusia. Setiap dibaca ayat Quran lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sungguh orang beriman itu, Anda bisa lihat cirinya. Pertama, kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Bulan lalu saya sampaikan saat di Mujahidin, kalau Anda ingin mengecek masih ada nggak iman dalam jiwa, itu setiap hari oleh Allah 5 kali diingatkan dengan kalimat Allah. Masih bergetar nggak jiwanya? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari subuh, siangnya zuhur, sore menjelang sore ada asarnya, ada maghribnya, ada isya'nya. Dari jeda waktu itu dibagi 5 bagian diingatkan nama Allah. Masih ada iman nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada getaran, sudah adzan. Berarti iman masih ada. Walaupun selesai adzan, belum qomat. Ya? Nah, itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda, tapi iman masih ada. Nah, kalau Anda kemudian teruskan dengan baca Al-Quran, apalagi mendengar Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat zadatuhum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhan semakin dekat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, berarti informasi yang disebutkan Anda gali, Anda pelajari, dan itu akan menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Di antara hikmahnya, kata Allah, saat saya ciptakan langit dan bumi, saya jadikan kemampuan lisan manusia bisa beragam bahasa dan beragam warna kulitnya. Saya jadikan itu bukan persoalan rasial, kata Allah, tapi untuk memberikan hikmah dalam hidupnya. Apa di antaranya? Perbedaan warna kulit, Masya Allah, dengan itu semua tampak penyesuaian kepada iklim di sekitarnya. Di Sudan itu ada satu daerah yang iklimnya 4 pigmen kulitnya. Putih, coklat, hitam, ungu. 4. Yang putih ya panasnya mungkin nggak seberapa ya, 25, 26 paling panas. Yang coklat kisaran 36, rata-rata 37. Ya, yang hitam itu rata-rata di 40 ya. Yang ungu itu 45 sampai 50. Jadi kalau mahasiswa kita di wilayah yang ungu itu, nah itu kalau malam kalau mau tidur biasa disiram dulu airnya, kasurnya pakai air baru tidur ya. Tapi hikmah Allah menjadikan kehidupan mudah. Bukan karena rasialnya. Yang putih ke yang coklat penyesuaian kurang, tapi di yang coklat biasanya milik kehidupan. Yang sangat panas rata-rata 45, 50, yang ungu tadi, dia kalaupun panas bisa keluar aktivitas. Karena kulitnya sudah terbiasa. Ada yang bekerja lagi, Masya Allah, biasa aja, panas biasa. Nggak takut hitam, sudah ungu. Dan kuat.
Kuat aja. Hidup hemat, simpan telur di luar, berapa lama, setengah matang, ambil, selesai. Ada penyesuaian, ada hikmah di balik itu. Karena itu ayatnya ditutup dengan kalimat lil alimin. Awas, suka ada yang salah baca lil alamin, bukan lil alimin. Bagi orang yang ingin menganalisis, bagi orang yang ingin meresearch, kata Allah, silakan research, teliti. Anda akan temukan banyak hikmah di balik itu, ada keindahan. Ada lidah-lidah yang peka dengan bahasa, termasuk orang Indonesia. Itu belajar bahasa apapun, anugerah untuk kita, Allahu Akbar, luar biasa. Orang Indonesia belajar bahasa apapun akan cepat menyesuaikan. Silahkan cek, bahasa Arab bisa seperti orang Arab. Assalamualaikum ya Syekh, kaifa halak? Kalau di radio nggak tayang wajahnya, wih orang Arab nih, siapa nih? Si Umar, apa Hasan? Begitu dilihat, wih Asep. Bahasa Inggris seperti orang Inggris. Have you been? Hey, where going? Kayak orang Inggris beneran. Ya, dia belajar bahasa yang lain sama aja. Bahasa Prancis juga. Ya, comment ça va? Salve, mabuti. Mabuti bahasa Filipin sama Tagalog. Comment staka? Prancis comment ça va? Filipina comment staka? Comment staka? Mabuti. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonsoir. Ya, itu. Belajar bahasa apapun mirip. Silakan Anda cek, itu anugerah yang indah. Supaya berkembang komunikasi, warnanya jadi indah kehidupan. Bayangin kalau semuka bumi Sunda semua. Mang, weh, di mana ayeuna? Oh, hoi. Oh. Capek baca Quran, bayangkan kalau pakai bahasa Sunda tuh. Ya, ini ada hikmah keindahan dan dibuat bahasa itu ada yang abadi sifatnya, nggak mengalami perubahan seperti bahasa Arab. Nah, kebalikan. Jadi diciptakan manusia pertama tampilan fisiknya indah. Sempurna kita. Jangan lihat warna kulitnya karena bisa relatif. Ya, bisa relatif. Bahkan orang mengatakan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Tapi ada nilai keindahan di dalamnya, tampil. Kapan saya kalau pengen cek Anda itu bagus apa tidak, bedakan dengan makhluk lain. Pergi ke Ragunan, kebun binatang, cek. Kumpulkan oleh Anda, dari singa sampai monyet, cek. Bandingkan dengan kulit Anda kalau masih belum yakin. Singa, oh, lihat. Bagus semuanya. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Ada bagian yang kedua, yang akan memberikan karakter dalam kehidupan kita. Si makhluk yang berkulit lembut ini, ternyata dalam jiwanya, ada bawaan karakter yang harus dikendalikan. Teruskan ayatnya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Saya mulai akan serius di ayat ini. Tolong fokus benar. Saya minta Anda 100%. Tolong fokus, ya, lihat baik-baik karena tidak mudah memahami ini. Saya akan berusaha semua yang saya uraikan supaya bisa mudah untuk dipahami. Baik. Di sini. Untuk memudahkan, saya coba hapus dulu ya, supaya saya bisa menuliskan dengan lebih baik. Bismillah. Alhamdulillah. 4 kali sekali. Gak apa-apa mas. Sudah tertulis di lauh mahfuz memang begini. 4 kali ke ITB, datang sendiri, nulis sendiri, mengangkat sendiri, hapus sendiri. Jemaah tinggal lihat, bersin, masuk surga. Benar. Oke. It's happening. Alright. Ya, kita lihat sini. Basyar. Perhatikan. Ya, kita mulai serius. Teruskan ayatnya. Ya, saya ulang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Nanti saya sudah terangkan ini. Teruskan. Fa idza sawaituhu. Maka jika proses penyempurnaan itu berlangsung sejak dalam kandungan ibundanya. Saya ulang. Fa idza sawaituhu. Maka jika keadaan janinnya di dalam rahim itu sudah aku sempurnakan. Bagaimana Allah menyempurnakan keadaan janin yang akan keluar dalam bentuk bashar ini, jadi bayi ini? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku sempurnakan dulu fisiknya, baru ditiupkan rohnya. Fokus. Jadi bashar ini, pola penciptaannya dari Allah ya, bukan ilmu takatik. Pertama, diciptakan bentuk fisiknya dulu. Secara fisik. Nanti proses ini bisa dilihat di Al-Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Nanti ada proses fisiknya. Dalil hadisnya, teman-teman kalau belajar Al-Arba'in, ya Al-Imam An-Nawawi bisa di searching atau googling, ya Anda download di situ. Ya Al-Imam An-Nawawi punya kitab kedua namanya Al-Arba'in. Kitab pertama At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, lalu ada Al-Arba'in 42 hadis, ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Di Al-Arba'in buka hadis yang keempat. Ya, di keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di situ diterangkan tahapan-tahapan dari sejak dalam kandungan sampai usia 4 bulan. Seperti apa tahapan-tahapannya? Saya tidak akan masuk ke situ. Saya ingin sampaikan bahwa pertama ketika diciptakan maka fisiknya dulu disempurnakan. Fisiknya dulu. Quran surah ke-22 ayat 5. Juga demikian di Quran surah ke-23-nya
Ya, dari ayat 11 sampai 13-nya itu. Bahkan diteruskan kemudian. Hadisnya kita ambil di Al-Arba'in yang paling mudah. Hadis yang ke-4. Ya. Fokus ini. Di fisik dulu. Setelah fisiknya sempurna, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, hadis Nabi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama baru pertemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Lalu 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, boleh berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim. Ya, tsumma yakunu mithla dzalika mudirah. 40 hari yang ketiga berkembang jadi mudirah. Mudirah, sekerat daging, keratan, tapi mulai ada bentuknya. Ya, 40 hari ketiga 120 hari, artinya 4 bulan. 4 bulan. Ya, dari 4 bulan ini baru kemudian, ini yang menarik. Tsumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus seorang malaikat fayanfukhu fihi ruh. Maka diperintahkan oleh Allah meniupkan roh ke dalam janin yang telah berusia 4 bulan itu. Jadi, fokus, diciptakan fisiknya dulu, berkembang sampai 4 bulan, baru ditiupkan apa? Rohnya. Ketika roh ditiupkan ke dalam fisik itu, masuk menyatu dengan fisik, maka itu kata Allah kejadian yang sempurna, penciptaan yang sempurna. Dalam bahasa Al-Quran disebut sawwa, karena Allah yang menyempurnakan, sawaituhu. Maka roh ditiupkan. Roh ditiupkan. Roh masuk ke sini. Ya. Usia berapa bulan? 4 bulan. Usia 4 bulan kandungan. Ini dalilnya Quran. Tadi surah ke-15. Sempurnakan dari 28 sampai dengan 30. Kemudian nanti dialog dengan rohnya dari Quran. Surah ke-7 ayat 172. Dalil hadisnya kembali ke sini. Nah, fokus ini. Fokus baik-baik. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka jika akan kemudian aku sempurnakan proses penciptaan ini, maka ditiupkan roh ke dalam fisik yang tengah berproses itu dalam usia 4 bulan. Maka seorang ibu yang tengah mengandung usia 4 bulan itu rohnya sudah masuk dalam janinnya. Sudah punya roh. Dan mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya, karena nanti perilaku orang tua, apalagi ibu yang sedang mengandung, maka semua yang dirasakannya akan berpengaruh kepada janinnya. Itu sudah penelitian. Karena itu Al-Quran memberikan dorongan kepada perempuan yang tengah mengandung, melewati fase 4 bulan ke atas, itu memperbanyak amal soleh. Setidaknya berdoa yang baik-baik. Supaya aura kebaikan itu sampai ke dalam janinnya. Itu ada di Al-Quran surah ke-7, ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Maka tatkala suami istri bergaul, istri mulai mengandung kandungan ringan. Famarat bih, berproses dia. Falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin berat. Ya, thaqal itu beban yang terasa sampai sekujur tubuh. Kayak Anda angkat beban, ya, angkat beban, angkat berat. Begitu Anda angkat bebannya, bukankah terasa ke seluruh tubuhnya? Nah, kata Al-Quran, orang yang mengandung itu, memang yang terkandung itu di perutnya, tapi kerasa sampai seluruh tubuhnya, sampai ke kaki, miring kanan sulit, kiri sulit, tengkurap mustahil, gitu kan? Kalau untuk apa lagi, ya? Baik, jadi dijaga betul luar biasa. Tapi yang indah, perhatikan baik-baik. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kata Allah, biasakan beramal saleh, paling minimal berdoa. Minta kepada Allah. Ya Allah, tolong ganti rasa sakit yang saya rasakan ini ya Allah. Saat mengandung amanah ini ya Allah. Dengan lahirnya anak yang saleh. Maka itu akan menghilangkan semua sakit yang dirasakan saat ini. Minta. Suami juga berdoa, karena dua di situ. Doa. Cuma kaitan dengan bahasan kita, ketika usia 4 bulan itu roh boleh ditiupkan. Baik, pertanyaan saya, roh bersumber dari mana? Halo? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Ingat ya, jangan mengarang. Mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik, wallahu a'lam, dan Allah a'lam yang tahu. Tanyakan kepada Allah, dari mana sumber roh itu? Kembalikan ke Quran surah ke-17 ayat ke-85, paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka banyak bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan ruh itu bukan urusan manusia, karena ruh bersumber dari Rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi hak prerogatif untuk bisa menunjukkan roh, untuk memberikan roh, sumber roh dari mana sumbernya? Dari Allah. Karena itu ketika seseorang kembali kepada Allah, kalimatnya semua kita punya Allah. Dalam bahasa Arab, inna lillahi. Ya, semua kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan pulang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 156. Paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi roh sumbernya dari mana? Allah. Sekarang fokus baik-baik. Fokus. Roh bersumber dari Allah. Langsung. Materinya segalanya dari Allah. Oke. Kalau Allah sifatnya mulia atau tidak? Suci atau tidak? Ada celah atau tidak? Sempurna kan sifatnya?
Maka semua yang bersumber langsung dari Allah sifatnya bersih, murni, tidak ada celahnya. Maka roh pun saat datang kemudian ditiupkan ke dalam jasad, maka dia membawa semua sifat-sifat kebaikan. Bersih, suci, sempurna. Kumpulan sifat-sifat baik ini disebut dengan takwa namanya. Kumpulan sifat-sifat baik ini disebut dengan apa? Takwa. Nilainya positif, baik. Awas, tahan sebentar. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ketika roh ditiupkan dan hadir dalam jiwa kita, maka roh itu membawa nilai-nilai kebaikan. Disebut dengan apa namanya? Takwa. Ya, karena itu nanti dalam diri kita selalu ada dorongan untuk berbuat baik. Makanya manusia itu, apapun kepercayaan dia, sepanjang jadi manusia, itu sudah pasti dalam dirinya ada dorongan kebaikan. Dia akan menolak keburukan. Maaf ya, sepanjang cukup jadi manusia, pasti hatinya akan menolak keburukan. Ketika lisannya berkata dusta, hatinya menolak. Ketika lisan berdusta, hati mengatakan nggak benar itu. Kenapa? Karena rohnya bicara. Takwanya muncul. Jiwanya tergerak. Ketika Anda berbuat salah, kaki misalnya melakukan yang salah, itu hatinya akan berkata, jangan lakukan, itu keliru. Contoh paling gampang gini, keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang. Coba aja dulu, tapi jangan diteruskan, untuk ngecek aja, ngecek. Woi, punya saya itu. Ustaz Adi. Ketika Anda kenakan kaki Anda di alas punya orang lain, maka jiwa Anda akan berkata itu bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Karena itu setiap hari kita dilatih bagaimana caranya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya, yang meneruskan ini, bagaimana mengembangkan sifat takwa supaya dominan kebaikan itu dalam diri kita. Cuma ingat, roh ditiupkan oleh Allah menyatu dengan apa? Fisik, jasad. Jasad. Nah, sedangkan fisik ini, jasad ini, body kita ini, fokus. Sumbernya kan tidak langsung. Bahan materinya ya Allah tebarkan. Tapi kan itu ada proses yang tidak langsung bersumber dari Allah langsung. Ada proses kehidupan yang dijalani. Hati-hati, bukankah dari situ kemudian, maaf, ada makanan yang dimakan oleh istri, kemudian menjadi protein, jadi karbohidrat, jadi masuk ke dalam tubuh, berproses secara kimiawi, ya, kemudian mendorong perkembangan janin, suaminya bekerja, bawa uang, dimasak jadi makanan, diproses, istri sedang mengandung, usia sebulan, 2 bulan, bukankah sumbernya dari makanan yang dibawa tadi? Saya tanya, apakah setiap perempuan yang mengandung kemudian mohon maaf, mendapatkan asupan yang semuanya halal? Belum tentu. Ada dari hasil yang haram, ada yang betul-betul bersih, ada yang halal, ada yang bercampur. Makanya Nabi katakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian dari Adam, sedangkan Adam dari tanah. Sedangkan tanah warnanya bisa beda. Ada yang bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang seperti lumpur. Maksudnya apa? Proses fisik itu bisa berpengaruh dari bahan-bahan yang didapatkan masuk ke dalam mulut istri Anda. Saya katakan pada Anda, demi Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan pernah membawa yang haram ke dalam rumah. Kalau ada yang halal, kenapa pilih yang haram? Rezeki Anda itu, rezeki kita, saya, kita, Anda, tidak akan bertambah ketika Anda mencari dengan yang haram, tidak. Rezeki kita sudah diatur, teman-teman. Jadi jumlahnya akan berubah. Keberkahannya yang berbeda. Rezeki kita itu sudah teratur, keberkahannya yang belum jelas. Anda cari dengan yang haram pun tidak akan nambah rezeki, segitu juga. Nggak ada kerjaan, cuma capek juga. Quran surah ke-51, ayat ke-22. Paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian sudah saya tetapkan. Saya janjikan akan diberikan. Sudah diatur, Pak. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mengatur kadar rezeki seseorang. Kalau diberi petunjuk bagaimana menggunakan rezeki itu, dia akan berubah. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Jadi begitu dijanjikan, saya berikan, kata Allah, kamu bergerak aja, saya kasih. Turunlah Quran surah kedua, ayat 168. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, kulu, silakan cari kerja, cari makan. Itu model kalimat di balaghah, dzikrul ba'di radu bil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia, sinek doktos prototo. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Lawannya sinek doktoten proparto. Disebutkan keseluruhan, yang dimaksud kemudian sebagiannya. Jadi teman-teman, ayo silakan cari makan. Anak kalau ditanya, saya mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicarikan sebakul, 2 bakul, sekarung, kan? Pakaian, mobil, dan sebagainya. Itu bahasa Quran. Tapi ingat, halalan thayyibah. Kata Allah, cari dengan legal. Yang benar. Jangan melanggar hukum. Mencuri, korupsi, dan sebagainya. Thayyibah. Kalau sudah dapat yang halal itu, berikan yang kau butuhkan. Thayyib itu, hal yang kita butuhkan. Ini tidak harus semua dikonsumsi. Ini mau minum. Fungsi minuman menghilangkan haus. Sepanjang bisa kita dapatkan minuman yang halal, menghilangkan haus kita, itu yang kita konsumsi. Kalau Anda pengen yang lebih, maka bebannya akan semakin bertambah. Kan gitu kan di fisikanya? Ya, Profesor Suwarno lebih tahu hukum gaya kan? Ya, F1 berbanding lurus dengan F2, ya kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gayanya sedikit, bunyinya kecil. Gayanya besar, bunyinya besar.
Sama. Ya, apa yang dapatkan sedikit, keluar sedikit. Yang dapat banyak, pengen banyak. Iman juga begitu. Iman sedikit, effortnya, amalnya sedikit. Imannya besar, amalnya banyak. Tapi hukum gaya kan belum selesai. Di hukum fisikanya kan ada hukum Pascal. Tekanannya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ada air bening, pengen yang lain, gayanya banyak. Nggak enak, Kak. Bisa suket. Jangan yang di sini. Wah, di Bandung Selatan sana, nyari ke selatan. Sampai sana udah macet-macet tutup gitu ya. Capek. Ya gitu, kembalikan ke awal. Nah, saya balik lagi ke sini, fokus baik-baik. Jadi ruh semua sumbernya dari Allah, sedangkan fisik itu ada proses. Nah, proses kimiawi ini menjadikan kemudian perbedaan kualitas fisik. Ya. Gini nih. Contoh, bismillah. Ini ada air. Bening ada di gelas. Kalau saya masukkan coklat, warnanya jadi apa? Coklat. Kalau saya masukkan kopi jadi apa? Hitam, ya. Macam-macam. Kalau saya masukkan susu jadi apa? Putih. Demikianlah bahan yang saya masukkan tadi, itulah fisik. Ya. Air beningnya roh. Kadang-kadang kopinya duluan. Masukkan kemudian air beningnya, maka berubah warnanya. Maka itulah kemudian air bening yang tadinya bersih ini, suci, jernih. Ketika menyatu dengan nafas bercampur dia, maka berubahlah kemudian karakteristik materinya. Yang tadinya bening, bersih, bercampur kemudian. Maka berubah nama dari roh menjadi nafas namanya. Nafas. Ketika roh menyatu dengan fisik jasad, maka berubah namanya dari roh menjadi apa? Nafas. Nafsun. Gak apa-apa mas, kucing pengen ngaji, biarin aja. Ya. Ah, dia ada kucing. Ah, ya. Nah, tuh, kucing aja ngaji. Kucing aja mau ngaji, masa antum yang bukan kucing yang ngaji? Serius ya? Ya, serius sini. Nah, duduk sini baik-baik. Lihat ayah, lihat ayah. Oke, balik sini. Roh masuk ke dalam fisik, maka roh berubah nama jadi apa? Nafas. Nafas. Masih ingat firman Allah? Fa idza sawaituhu, sawwa. Jika aku telah sempurnakan penciptaan itu dengan memasukkan roh, fa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kalau ini roh sudah masuk ke sini, kata Allah sawaitu, sempurna. Maka diturunkan penjelasan ini di Al-Qur'an surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna terwujud. Wa nafsi wa ma sawwaha, sawaituhu sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna terwujud. Kapan? Saat roh ditiupkan kepada fisik. Fokus baik-baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafas ini akan bersampur dua unsur. Unsur yang pertama, unsur bawaan roh. Disebut dengan apa tadi, masih ingat? Taqwa. Unsur yang kedua, unsur campuran dari fisik. Disebut dengan fujur. Nama lainnya nafsu. Fujur. Maka di dalam jiwa kita ini berkumpullah unsur fisik disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Yang kedua ada takwa, bawaan dari roh. Takwa. Yang paling dahsyat, kata takwa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kata nafsu disebutkan sebanyak 115 kali. Sama persis. Masih ingat tadi? Takwa sifatnya apa? Baik semuanya. Sedangkan ini fujur bercampur. Dominannya dorongan pada yang lawannya. Yang kurang baik. Rambatan pada keburukan. Ya, makanya dari sifat fujur ini, ya, dari sifat fisik ini, dari nafsu ini, kadang-kadang suka ada dorongan, perintah-perintah untuk mengerjakan yang buruk. Jadi kalau dari takwa itu yang baik-baik, dari yang fisik, yang fujur tadi itu dorongan yang buruk, yang nafsu tadi. Karena itu di Quran disebutkan ketika takwa mendorong pada yang baik, maka nafsu mengarahkan pada yang buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis. Kita nggak bisa menjadikan diri kita sempurna, suci karena ada nafsu. Dan nafsu cenderung mengarahkan kepada yang buruk. Maka jangan heran kalau dalam tubuh kita ini selalu terjadi pergulatan. Kadang minta kerjakan yang baik, satu waktu ada bisikan untuk melanggar kebaikan itu. Paling gampang kita lah saat akan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Maka takwa mengatakan, sudah adzan, cepat siap-siap. Ya, dengarkan. Begitu selesai, nafsu mengatakan tenang, baru adzan, belum qomat. Salat nomor 2, nomor 1 kita makan dulu. Nomor 1 kita nonton dulu. Pernah ada perasaan begitu? Seringkali demikian bergulat. Kerjakan, langgar, kerjakan, langgar. Karena itulah, di dalam jiwa kita ini terkumpul sifat yang berlawanan. Selalu, setiap ada yang baik, pasti akan ada lawannya yang buruk. Pancaran yang baik dari takwa disebut fajar namanya. Dengan fajar. Ada fajar. Ini dari nafsu, pancaran yang buruk disebut fujur namanya. Jadi ada fajar, ada fujur, itu beda. Ya, kalau fajar, itu pancaran yang baik. Makanya sholat pertama disebut sholat fajar. Subuh itu fajar. Kenapa?
Karena ketika Anda mendengar azan saat tidur, terpancar dari jiwa Anda, sifat takwa Anda, untuk merespon supaya Anda merespon seruan azan itu. Cepat bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, sudah azan. Tiba-tiba seketika, Anda duduk dulu, mengusap bekas ngantuk, langsung ke kamar mandi, langsung berwudu. Nah, itu pancaran yang meminta tangan Anda bergerak, kaki Anda melangkah, kemudian mengusap bekas ngantuknya, kemudian berwudu. Itu pancarannya disebut dengan fajar namanya. Keluar pekerjaan disebut amal soleh. Sebaliknya, pancaran dari nafsu disebut fujur namanya. Tiba-tiba ada perasaan pengen marah. Kata nafsu, melotot, memancarlah kemudian. Sekilat. Dari nafsunya keluar pancaran sampai ke mata. Melotot matanya. Itu pancaran dari nafsu kepada mata yang memerintahkan, itu disebut fujur rambatannya. Rambatannya fujur, masuk ke mata. Kalau sudah keluar tindakan, misal ke tangan, pukul, merambat nih, fujur, rambatan ke tangan. Kalau sudah mukul, maka berubah jadi bentuk namanya su'an. Maka turun Quran surah ke-12 53 tadi. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu memerintahkan untuk mengerjakan yang buruk. Pancaran keburukannya disebut dengan fujur. Saya sudah katakan dari awal, ini kita agak ilmiah nih, agak dalam. Paham sampai sini? Baik. Jadi unsur yang baik dalam diri kita namanya apa? Takwa, bawaan dari apa? Ruh, disatukan dengan fisik. Fisik memiliki dorongan, pancaran keburukan namanya apa? Fujur. Sumbernya dari mana? Nafsu. Kalau sudah paham ini, sekarang perhatikan baik-baik. Karena itu kita mesti sadar, ketika kita ditetapkan sebagai manusia, maka dalam diri kita ini selalu ada dua dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan lawannya seketika. Pasti setiap ada sifat baik akan ada lawan. Yuk kita rinci pelan-pelan. Jujur, baik tidak? Baik. Apa lawan jujur? Bohong, dusta. Ya, pasti. Jadi begitu di sini yang takwa ada jujur, pasti ada lawannya di sini, dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap akan muncul dusta. Ya. Dia lihat, paham? Ini yang takwa, ini yang nafsu yang fujur. Fokus, nafsu. Ini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada rendah hati, tawadhu. Di sini ada sombong. Di sini ada qanaah, di sini ada riya. Selalu setiap Anda mendapati sifat baik di takwa, ada lawan di fujur. Dan yang paling indah, ini disebutkan 115 kali, ini nafsu disebutkan 115 kali. Seakan-akan identik. Setiap ada sifat yang baik, pasti ada lawan yang tidak baik. Dan yang membisikkan yang baik itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mengalahkan nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Jadi ketika malaikat membisikkan yang baik-baik, setan pun mengarahkan nafsu. Ya, dia katalisnya nafsu tuh. Angkat supaya berkembang nafsunya. Cuman ternyata indahnya Allah ketika Anda bertanya, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan saya dengan nafsu? Kalau nggak ada nafsu kan saya akan jadi baik terus. Kata Allah, kalau kamu punya takwa saja, kamu namanya malaikat. Karena beda manusia dengan malaikat. Malaikat diciptakan dengan nilai takwa saja. Dia tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah punya kecenderungan berbuat maksiat. Pernah dengar kisah malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Enggak. Makanya saya nggak sepakat gitu kan. Kalau ada salah satu keterangan di satu kitab atau yang lain, ya malaikat Jibril berkolaborasi dengan anaknya iblis untuk melawan kemudian Tuhan. Ya, pernah ada itu Keanu Reeves membintangi satu film, ya salah satunya itu. Ya dia mencabut roh-roh nyawa dikembalikan. Saya cuma lihat aja sekilas, nonton nggak? Ya? Ya, ada tuh. Ada beberapa keterangan yang aneh-aneh. Mustahil malaikat itu sempurna, nggak ada tukeran tugas. Tukeran tugas nggak ada. Malaikat maut sejengkel-jengkelnya ngelihat Firaun, Firaunnya Firaun. Tetap yang nyabut tuh malaikat maut juga. Nggak pernah tukeran. Jibril, kenapa? Ah, bosan saya lihat orang ini, entah yang cabut deh. Dan sempurna. Quran surah 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sempurna menunaikan tugas sesuai tupoksinya. Dan tepat waktunya. Malaikat maut itu sudah selesai. Nggak bisa ditukar. Kalau sudah tiba, ya tiba. Cuma dirahasiakan supaya kita sungguh-sungguh beramal. Makanya kata para ulama, kalau Anda terfikir berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat saat itu. Dan nggak bisa milih waktunya wafat. Yakin kita akan wafat? Tahu kapan waktunya? Kalau tidak tahu, mungkin nggak malam ini kita wafat? Kok ringan sekali? Mungkin. Sudah siap? Merasa belum siap wafat, tapi tidak menyiapkan bakal wafat. Coba kita siap, jangan main-main. Mungkin tidur ini tidur terakhir dalam hidup kita. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau hukumnya berubah, ditukar. Saya belakangan, Anda duluan. Atau memang mungkin terjadi, saya duluan, tidak bisa memilih. Duluan membawa jenazah Anda mungkin.
itu ya terserah Allah, kembali kepada Allah. Dia bisa mengatur kita. Dia bisa mengatur. Nah sekarang, ya Ustaz, lalu apa fungsinya nafsu? Kalau gitu, wajar dong kalau orang berbuat buruk. Tidak. Maka Allah jawab dengan kalimat yang indah. Kamu memang bukan malaikat, tapi kamu derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Malaikat baik, malaikat soleh, wajar karena nggak punya nafsu. Kerjaan cuma tasbih, tahmid, wajar, nggak ada nafsunya, nggak ada perjuangan. Kamu itu kalau baik, lebih tinggi dari malaikat, karena kamu berjuang. Nggak mudah untuk sholat, malaikat gampang. Yang diciptakan tasbih, tasbih aja, nggak ada tantangannya. Alhamdulillah. Nggak ada tantangan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Quran surah kedua ayat 30. Ya Allah, kenapa bukan kami yang khalifah? Kami ini kan kalau tasbih, tasbih aja, tahmid, tahmid aja. Kata Allah, saya lebih tahu. Kalau kamu yang ditugaskan, nggak ada yang bangun. Nggak akan ada ITB, nggak akan ada Salman. Yang ada tasbih aja gitu kan. Nggak ada pembangunan, nggak ada keindahan di bumi. Mesti ada yang lain. Baik. Jadi kalau kita benar-benar bisa beramal soleh, meningkatkan takwa kita, maka kita lebih tinggi nilai dibanding malaikat. Untuk itulah pertanda pertama malaikat diminta hormat, sujud. Ini berjuang makhluk ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita berjuang untuk bisa menaklukkan nafsu ini supaya yang takwanya naik ke atas? Ini rumusnya dalam Al-Quran. Perhatikan rumus ini. Kalau rumus ini bisa kita bawa dalam hidup, maka insya Allah setidaknya akan meringankan beban kehidupan kita dan indah menikmati kehidupan. Indah sekali. Yuk teruskan ayatnya. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa... Tuliskan, jangan berhenti sampai sini. Qad aflaha man zakkaha. Ini kuncinya. Ini rahasianya. Saya akan kupas rahasianya. Ini rahasia dan barang kita. Fokus baik-baik. Bismillah. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Kita ngaji yang betul ya, pakai ilmunya. Man zakkaha. Zakkaha. Ya. Pertama pakai qad. Qad itu kalau di ilmu nahwu namanya harfu tahqiq. Huruf yang menjamin kepastian. Ya, aflah. Dari kata falah. Ya, falah itu sukses dan bahagia. Kalau Anda buka kamus bahasa Inggris bahasa Arab, maka falah diterjemahkan success and happiness. Bukan sekedar bahagia, tapi ada suksesnya. Dia ada sukses saja disebut fauz namanya. Disebutkan derivasinya dalam Al-Qur'an 29 kali. Ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses. Ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada faiz. Kalau bahagia saja, farah namanya. Farah. Orangnya farhan, perempuannya farah. Kalau ada yang namanya farhan, artinya orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Bahagia, walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? Miskin tapi tenang. Oke. Di antara yang kedua, selalu ada alternatif yang ketiga. Kalau bisa kaya dan tenang, sukses dan bahagia, kenapa pilih salah satu dari yang dua tadi? Dan Allah Maha tahu, maka ditawarkan pilihan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah itu sukses dan bahagia, kaya dan tenang. Kalau Anda genggam kebahagiaan itu, digenggam sukses itu, dan gak mau dilepas, maka dalam ilmu saraf tambahkan hamzah di depan kalimatnya. Asalnya falah begini, falah gini, tambahkan hamzah gini. Kalau tambahan satu huruf muncul di depan kalimat, maka harakat huruf yang pertama dari kalimat asal ini falah, fa, pindah ke sini. Harakat fa. Karena pindah yang ini mati, sukun. Sukun, bulat. Karena ini sudah ada hamzah, maka di ilmu sharaf ilatnya ini hilang. Harakat tetap aflah. Falah, jadi aflah. Orang yang menggenggam dengan kuat kebahagiaan dan kesuksesan. Terjemahkan dengan ilmunya. Qad aflaha. Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaan. Jadi kalau ada masalah sebesar apapun, tenang aja. Kayak nggak ada pengaruh pada dirinya. Bukan nggak punya masalah, teman-teman. Punya masalah juga. Cuma masalah itu diberi rumus oleh Allah sehingga menjadi ringan. Bukan nggak berat, bukan nggak ada masalah. Jadi sebelum itu datang, dia sudah tahu ilmunya. Sehingga ketika datang, ringan aja dihadapi seberat apapun. Ya, dan sukses dia. Dan ketika ada tantangan, dan Quran tidak pernah menyebut hambatan, tantangan. Ada tantangan dalam pekerjaan, dihadapi, tenang aja. Dan kesuksesan itu Allahu Akbar. Begitu seorang punya positive thinking, tenang jiwanya, maka setengah kesuksesan sedang dia genggam dalam tangannya. Bergerak. Allahu Akbar. Aflah. Siapa orang itu? Maka rumus awalnya man. Ismun mausulun alal fardiyatil amiyah. Konjungsi huruf sambung menyambungkan dua hal. Yang pertama dengan yang kedua. Qad aflaha ini disambungkan dengan zakah. Sambungkan kadang-kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus. Tanpa batas bagi setiap personal. Seakan Allah ingin mengatakan bagi Anda siapapun hamba.
tanpa batas. Laki-laki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, kecil, besar kah, kaya kah. Kalau Anda ingin menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan, maka zakah. Itu bisa Anda raih, modal awalnya zakah. Haknya kembali kepada nafsu. Zakah artinya menyucikan. Maka diterjemahkan dalam terjemahan, sungguh orang yang mampu menyucikan nafsunya, jiwanya. Baik, kembali ke sini. Kalau nyuci itu dibuang kotorannya atau dibuang pakaiannya, bendanya? Bendanya atau kotorannya? Apa mau nyuci dulu nih? Cek, picun ke Citarum. Bukan bendanya, pasti kotorannya kan? Baik, sekarang saya tanya, ada nggak seseorang mencuci pakaian kalau pakaiannya nggak kotor? Terus mustahil. Nggak ada mustahil, Joni. Ada orang nyuci tapi nggak kotor, mustahil. Nyuci itu dilakukan kalau bendanya kotor. Gelas kotor, cuci. Baju kotor, cuci. Ya, muka kotor, basuh. Basuh. Cuci, ayo bilas dengan rinso tuh muka. Cuci, bersihkan, cuci. Mencuci itu artinya menghilangkan kotorannya, bukan menghilangkan bendanya. Nah sekarang, ini dalam sekali ini, dibawa ke teori nafsu. Nafsu itu dibuat oleh Allah, bukan ingin menghilangkan jiwanya. Tapi dihadirkan supaya mengangkat yang bersihnya, yang takwanya supaya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, yang bersihnya akan nampak. Anda itu kan mencuci supaya nampak bersihnya kan? Kalau kotorannya nggak diciptakan, bagaimana tahu bersihnya? Di mencuci itu bukan menghilangkan bendanya, supaya Anda paham ada bersihnya. Dibuatlah kotor. Kotor itu dibuat bukan ingin menjadikan benda kotor, tapi supaya Anda mendapatkan kebersihan. Begitu cara memahaminya. Maka kata Allah, saya ciptakan nafsu ini bukan ingin membuat kalian itu menjadi banyak masalah. Bukan ingin menjadikan kalian buruk, tapi sifat di nafsu itu saya buat sebagai katalis supaya yang takwanya muncul. Sebab kalau nggak ada lawannya di nafsu, yang takwa nggak akan muncul. Bagaimana ketahuan sabar kalau nggak ada marah? Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada petir, tiba-tiba marah aja. Kalau maneh yuk. Mustahil ada begitu, pasti ada pemicunya dulu. Ya, kalau Anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau nggak ada sifat bohong, jujurnya akan kelihatan. Kalau nggak ada sifat ria, yang tawadu nggak akan nampak. Kalau nggak ada sombong, sifat rendah hati nggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika Qarun sombong, oleh Allah dicela. Buka Quran surah 28, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagha, sombong dengan harta. Tagha, sombong dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Tagha, sombong dengan kedudukan. Makanya Firaun ketika disebut sombong, katanya pakai tagha. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Tapi Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Firaun bukan nama asli, tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Firaun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada ilmunya, kelola itu supaya tidak sombong. Kalau Anda sombong, kata Allah, telat. Sudah Firaun. Harta juga begitu, ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya Qarun. Qarun sombong. Banyak. Disebutkan di Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu bil usba. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana, bukan ngawal orangnya. Bawa kunci berangkas, cuma buat pamer doang. Mana-mana, 8 orang, 10 orang, mangkat begini. Pikulnya berat, cuma kunci berangkasnya aja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan, Anda kalau punya berangkas satu tuh, kuncinya di-upload, tuh, dipublikasikan atau disembunyikan? Disembunyikan tuh. Kalau di-upload, dipublikasikan, Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya, besok udah selesai. Kalau tidak, saking banyak hartanya, bukan cuma di-upload, dibawa kemana-mana. Nih kuncinya nih, mau nyuri-nyuri aja, nih ada bodyguard berat bawa kuncinya. Turun, hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana Pak? Saya tempat tanya. Ke laut Pak, ngapain? Cari harta karun. Harta karun masih dicari. Sombong dengan harta, bagha, ditegur oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepus kesombongan, arahkan supaya engkau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 1 sudah sombong, cuma dipanasin malam, balapan sama taksi, bolak-balik gaya doang. Telat. Kalau ada yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong bilang, "Pak, telat."
Kesian kalau mau korun, takhasatna, datang likuifasi, dilipat semuanya. Maka kembali ke sini, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata rumusnya begini. Rumusnya paling cepat seperti nyuci tadi. Diciptakan, dibuat yang kotor ini bukan menjadikan diri kita penuh dengan masalah dan supaya berulah, tidak. Tapi supaya menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Itu poinnya. Sebab kalau nggak ada yang ini nggak akan muncul. Dan cara menyikapinya sederhana. Begitu muncul di hadapan kita sifat yang jelek, maka cepat cari lawannya yang baik. Cuci. Cuci itu artinya datangkan yang bersihnya, yang kotornya tutup. Jadi kalau ada teman Anda misalnya marah-marah pada Anda, apa lawan marah? Sabar. Maka ketika dia marah, kita sabar. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Jawab setiap keburukan yang sampai ke kita dengan respon yang lebih baik. Cara melihatnya, supaya kita nggak capek, cara melihatnya kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang, bukan untuk menjadikan dia pemarah, tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin? Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat 23-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda telah sabar saat di dunia. Namanya sobirin, dicela oleh kawan, marah-marah. Marah diciptakan bukan ingin membuat dia marah, tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa Anda. Bukankah selama ini Anda berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku dekat denganmu, ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menanamkan pahala dan menjawab doa Anda saat sebelumnya Anda meminta. Jadi kalau ibu di rumah bu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan bukan ingin membuat suami jadi pemarah, tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu, kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depan yang lebih dahsyat lagi, perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja Anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan yang lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Ya begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar. Kamu senyum lagi, kenapa? Sabar. Alhamdulillah Pak, saya yakin Mama yakin, Papa itu bukan pemarah. Emang? Iya. Maafkan ya Pak, kalau memang marah itu dari Mama yang salah. Semoga Allah muliakan kita, mengangkat kesabaran kita semua. Indah, selesai. Nah, ini kadang-kadang satu marah, yang satu maki. Gara-gara kamu, emang kenapa? Nah, jadi cepat cari lawannya. Suami pulang, istri cemberut, terbalik. Cemberut lawannya apa? Senyum, selesai masalah. Pulang, istri cemberut, langsung senyum. Mama, bawa bunga satu-satu aja jangan banyak-banyak. Nih, kan? Ini bagian dari cintaku padamu. Senyum dong, cantik kayaknya senyum, selesai. Jadi yang satu cemberut, yang satu maki. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, ya sudah. Pemicunya pasti banyak Pak, banyak hal. Situasi tapi rumusnya akan sama. Kadang kan gara-gara kondangan saja bisa berubah. Kan perhatian itu banyak. Kadang istri kan ingin kondangan kan banyak hal. Ya, ada undangan, ya ke kita minta pendapat, bawa 2 jenis pakaian, satu warna hijau, kedua warna biru. Papa mana yang paling bagus memakan-makan? Kayaknya biru deh. Kayaknya hijau deh Pak. Tuhnya, ongkong naros tapi udah punya jawaban. Ya. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Dosen marah, nggak apa-apa. Mahasiswa sabar. Jadi ketika Anda menemukan itu dan mencari lawan, itu insya Allah akan mudah mengatasinya. Dan enak. Ada yang berbohong, oh berarti saya harus jujur. Itu begitu caranya, jadi semua akan ringan teratasinya. Memang ya, teorinya mudah, prakteknya nggak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Masya Allah. Live kan? Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Kalau seperti itu, maka beban jadi ringan. Pernah ada seorang dalam riwayat sahih, dia sedang makan nih. Bagus sekali Pak. Ini sahih riwayatnya. Sedang makan, tiba-tiba datang orang mengatakan, ya fulan, anakmu wafat, meninggal, diterkam serigala. Lalu dia berhenti makan, dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Yang nanya bingung, ini ayahnya bukan sih. Fulan, bapak mau meninggal, anak mau meninggal, diterkam serigala. Dilihat lagi, dia ucapkan lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Astagfirullah. Barangkali belum keras dia. Ya. Fulan, anak mau meninggal, diterkam serigala. Langsung dia bangkit, saya tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi.
dalam keheranan bertanya, kenapa engkau kemudian pilih makan dan tidak mengurus anakmu? Perhatikan jawabannya, indah sekali. Kata orang ini, orang mulia ini, demi Allah, aku sekarang tempuh perjalanan untuk mengejar anakku pun tetap tidak akan menghidupkannya lagi. Maka biarkan aku mengatakan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan saat ini. Bukan kalau berfirman, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Kata Allah, kalau ditimpa musibah, ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik dan semua akan pulang. Kemudian Allah berikan sekarang rezeki. Aku kejar yang itu, nggak hidup lagi. Aku tinggalkan yang ini, bukan aku bermaksiat kepada Allah. Biarkan aku selesaikan makanan ini. Lalu aku kejar anakku di sana. Aku selesaikan semua urusannya. Aku mandikan dia, aku kafani, aku salati. Dan kau jangan banyak nanya lagi supaya menghambat aku untuk menyelesaikan makanan ini. Selesai. Jadi kalau kita paham dengan semua ini indah, nggak apa-apa. Gagal satu mata kuliah, mungkin gagal ini dibuat supaya aku lebih serius lagi. Jadi lebih serius belajar. Ya, pekerjaan gagal sekali, oh mungkin Allah ingin mengakomodir dan melipat gandakan rezeki-rezekiku supaya dikumpulkan sekaligus. Jadi kalau semua persepsinya baik, maka akan terjadi seperti Sayyidah Hajar ketika mencari air Zam-Zam. Naik ke sofa dari tasfiyah, menghilangkan yang kotor-kotor, mencari yang bening. Bahasa Arabnya tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orang disebut dengan sufi. Naik ke atas, pikirkan yang baik-baik, yang jelek buang semua. Allah pasti memberikan yang baik, Allah pasti memberikan yang baik. Mengejar marwah, puncak kesuksesan yang ingin diraih. Naik turun, naik turun, naik turun. Ada peluang kelihatan. Ah, kayaknya air, kejar. Ternyata fata morgana, oase yang hilang. Bolak-balik, bolak-balik. Setelah yang ketujuh, sampai di marwah, terdengar teriakan anaknya tidak biasa. Nangis, nangis. Begitu dikejar, ada air keluar. Anak yang kalau haus pengen dapat ASI, pasti nangis. Tangan bergerak, kaki pun bergerak. Disimpan di tanah, bergerak juga. Tapi kenapa Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah, itu belum keluar airnya? Apa yang menyebabkan keluar? Salah satunya ketika bisa membuktikan kita. Dibuang semua jeleknya, berserah diri dengan positive thinking kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dalam hentakan yang ketujuh tiba di Marwah, malaikat turun karena doa ibunya dan sifat kebandingannya. Maka ketika Ismail alaihissalam menghentakkan ke tanah dengan kakinya, malaikat dengan sayapnya menghentak ke tanah, keluar air. Kata ibunya, zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja ijma. Kalau kumpul jangan berhenti, zam, 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 zam. Maka air itu sampai sekarang dikenal dengan air zam-zam yang terus terkumpul tanpa pernah berhenti. Jangan-jangan satu saat Anda gagal, bukan gagal, tapi Allah sedang mematangkan kualitas keilmuan dan pengalaman kita supaya bisa mengumpulkan yang lebih banyak ketika kita mendapatkan semua pengalaman itu di masa depan. Itulah Bashar. Maka berbahagialah kita dengan nama Bashar, karena kita punya potensi mengungguli malaikat ketika bisa menaklukkan nafsu. Tapi saat itu muncul, apakah itu di kampuskah, di pekerjaankah, di rumah tanggakah, segera cari lawannya, seperti Anda menyuci pakaian yang kotor untuk menghilangkan kotorannya. Demikianlah sifat buruk diciptakan supaya yang baiknya muncul dan hilanglah semua keburukannya. Paham sampai sini? Bashar. Itu baru Bashar, belum ins, belum insan, belum kemudian Bani Adam, juga An-Nas. Sebagian besar sudah saya bahas di buku ini, termasuk dengan catatan ilmiahnya, baik dari sumber, tinjauan biologinya, dan beberapa bagian-bagian yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk bagian yang pertama ini. Jelas insya Allah? Paham? Baik, jadi kalau ada yang bertemu kemudian marah, maka apa yang ingin diinginkan oleh Allah? Muncul sifat apa? Sabar. Atau kalau kita tiba-tiba pengen marah, ingat-ingat ke sini. Oh, Allah sedang melatih saya sabar. Kalau melihat orang yang sombong, maka apa yang diinginkan dari Allah kepada kita? Tawadhu. Kalau ada yang berdusta, maka apa yang diinginkan pada kita? Semakin banyak keburukan tersebar di masyarakat, maka ada yang paling banyak dikoreksi dalam kehidupan kita. Jadi kalau di bangsa ini sudah muncul banyak yang tidak jujur, banyak yang sombong, banyak yang ria, artinya banyak yang kotor yang harus dicuci, dan banyak yang baik-baik yang harus dimunculkan dalam jiwa kita. Maka ketika muncul semua itu, kita yang merubah. Tampakkan yang baiknya, supaya yang buruknya hilang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah ke-17. Ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Cara mengentaskan yang buruk gampang, berubah jadi baik, maka seketika buruk hilang. Kalau di kampus ada 3 orang yang buruk, Anda kumpul dengan yang lain berbuat baik. Maka jika semuanya baik, yang buruk ini akan malu pada akhirnya, akan hilang jadi baik, jadi baik, jadi baik, sudah terisolasi dalam keburukannya. Jelas ya? Makanya di Quran itu ada kaidah begini, kalau ada siapapun, tokohkah itu, kiai, dosenkah, ya, atau ustadzkah, menyampaikan kata-kata yang kontroversial, maka turun ketentuan di Quran surah ke-4 ayat 140. Waqad nazzala alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dicela, diolok-olok, fala taqudu mahum, maka jangan balas kecela. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Karena memang sudah tercela, ngapain dicela lagi? Buang-buang energi. Sama dengan berharap pujian pada yang tidak layak dipuji. Buang-buang waktu. Cukup kata Allah, fala taqudu mahum, jangan sertai.
Jangan didengar. Seminarnya jangan dihadiri. Buku gak usah dibaca. Jangan ikut kuliahnya, jangan pilih jurusannya. Sudah, kalau kontroversial tinggalkan. Itu pun sayangnya Allah. Sayangnya Allah. Hatta ya'udu fi haditsin ghair. Ya, sampai dia kembali sadar bahwa dia diisolasi itu karena ada yang salah, sampai balik lagi. Saking sayangnya Allah, jangan dicela. Tapi tunjukkan kepada dia sikap bahwa ada yang salah dalam dirinya. Kalau sulit diingatkan, tinggalkan aja. Lama-lama dia berpikir, oh mungkin ada yang salah dalam diri saya. Dia koreksi dirinya sampai dia kembali lagi. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikut itu semua, bahkan kemudian mengerjakan kembali sama seperti dia, sama-sama mencela juga, maka Anda tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Jelas ya? Tinggalin aja. Orang liberal, ya orang sekuler macam-macam. Kalau punya pandangan-pandangan menyimpang, udah jangan banyak buang-buang waktu. Mendingan isi tangan kita menulis hal-hal yang baik-baik. Kirimkan hadis, kirimkan Quran, kata-kata yang baik, selesai. Daripada menuliskan hal yang tidak penting, tidak ada manfaat. Sepakat ya? Bismillah. Saya coba jawab, kita punya waktu. Sampai jam berapa kita? Oh, 10, 11, baik, insya Allah ya. Saya santai aja kok, senang, santai aja. Ya. Anda sampai jam 11, ya 9 kurang 1/4 pulang. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, semoga Anda pun dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Dahulu saya adalah orang yang rajin belajar sains, tapi seketika saya kenal dakwah hingga akhirnya saya kuliah sambil nyantri. Tetapi sekarang saya malah kurang tertarik untuk belajar giat di sains, kecuali bila mau ujian. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz agar saya bisa dekat dengan Allah, tapi saya juga kembali semangat belajar sains tanpa mencintai dunia? Ya, tinggal semangat. 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 Lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari malas, rajin. Lawan dari kurang semangat, semangat. Jadi begini. Jangan memisah-misahkan keutamaan itu. Allah berikan keutamaan. Ilmu itu ada yang pokok sifatnya, ada yang pokok, ada yang sifatnya umum sebagai pelengkap. Ya, yang pokok itu yang semua orang mesti menguasai. Semua, bisa. Akidah, semua mesti paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. La-nya nafi. Nafi itu menafikan semua. Illanya isbat, menetapkan satu. Jadi kalau sudah syahadat, sudah jangan terpikir yang lain lagi. Cuma Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Mesti paham. Tapi kita menghormati yang lain. La ikraha fid din, enggak boleh paksa orang masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. La, jangan cela orang-orang lain yang beda keyakinan. Dakwahi boleh, silakan. Kita hormati, tapi tetap kita punya keyakinan Tuhan kita Allah yang benar, yang lain bukan. Jangan campur adukan agama. Toleransi itu tidak harus memasuki tempat agama lain. Tidak harus ikut-ikutan ibadah agama lain. Toleransi itu hormati, jangan ganggu orang lain ketika sedang ibadah. Kalau bertanya jawab. Jawab, dakwahi silakan. Tapi jangan ganggu, jangan cela. Sudah selesai, indah kan? Fair kan? Objektif kan? Di mana salahnya? Nggak ada. Ilmu tentang sholat, belajar itu yang pokok. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, bagaimana sholat dengan benar? Ini kan banyak sindiran di Quran. Kata Al-Quran halus sekali. Ada orang sholat, pengen khusyuk, tapi nggak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa khusyuk, teman-teman? Kalau Anda nggak paham yang dibaca dalam sholat, mustahil bisa khusyuk. Makanya ilmu tentang sholat disebut fikih. Fikih itu paham. Kalau belajar tentang ilmu agama mesti sampai paham. Paham. Supaya dengan pemahaman itu melahirkan kekhusyuan saat dipraktekkan. Itu yang umum, yang pokok. Yang pokok-pokok mencakup untuk semua. Mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau doktor, mau dosen, mau pejabat, mau diplomat, mau birokrat, semua. Mau pebisnis, semua mesti paham itu. Tapi nanti ada ilmu-ilmu terapan yang dibawa sebagai fashion kehidupan. Fashionnya apa? Dan itu kemudian diniatkan sebagai amal soleh, maka dibuka oleh Allah jalurnya. Ada ilmu yang menguatkan untuk agama, disebut ulumus syariah atau ulumuddin. Apa di antara ilmunya? Ada tafsir untuk memahamkan Quran. Ada ilmu hadis untuk memahamkan hadis. Ada ilmu fiqih untuk menemukan produk hukum. Ada temuannya. Silahkan kalau ingin ambil ilmu syariat, silahkan. Ada yang kedua, ya al-ulumul amiyah, ilmu umum. Ilmu umum itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disampaikan kepada kita untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan nilai syariat supaya dibuktikan lewat ilmu umum. Harus dibangun dunia ini. Silakan bangun masjid kan yang bagus, bangun musalla, bangun rumah untuk berzikir. Kalau nggak ada yang masuk jurusan arsitektur, jurusan sipil, siapa yang bangun jalan? Siapa yang bikin pesawat? Siapa yang bisa fasilitasi untuk umrah? Apa Anda mau jalan kaki dari Bandung ke Mekah? Siapa yang bisa sholat dengan nyaman kalau nggak ada yang bangun masjidnya? Kalau nggak ada yang bikin kendaraannya? Kalau nggak ada yang bikin aplikasinya? Siapa yang bisa belajar dengan baik? Maka Anda jangan merendahkan diri kalau belajar sains, nilai Anda berkurang. Tidak. Tergantung kembali kepada niat. Karena itulah indahnya dalam Islam, yang diukur itu niatnya. Maka di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Maka niatkan pelajaran sains Anda untuk mendukung kemudian ilmu syariat. Dalam saat yang bersamaan belajar ilmu syariat yang pokok. Contoh, ini saya sedang kembangkan sekarang, saya diskusi tadi dengan Prof. Suwarno. Kami sekarang di divisi Al-Quran, kami punya bidang namanya ALC,
At-Taisir Learning Center. Di antara turunan LLC itu menurunkan kurikulum Al-Quran untuk kehidupan. Di antara itu ada program untuk menghafal Quran. Kita turunkan seperti apa Quran dihafal menurut Al-Quran. Ternyata luar biasa, bisa cuma 30 hari. Kita buka angkatan pertama, ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Hafal 30 juz, bukan juz 30. Ya. Itu 24 hari, 25 hari, 30 hari. Sekarang sedang angkatan kedua. Nah, sekarang ada proyek yang sangat indah. Kenapa Anda tidak bisa bikin paket begini? Misalnya untuk mahasiswa di sini, atau umum. Ada orang yang nggak kuliah pun 30 hari bisa hafal Quran. Kenapa Anda 4 tahun nggak punya target di sini untuk menghafal? Ternyata bisa dihafal 30 hari. Kenapa nggak Anda turunkan bagi dalam 4 tahun? Anda menghafal 1 halaman saja per hari, itu paling lambat 2 tahun. 1 halaman. Artinya kalau paling telat 4 tahun Anda sambil diwisuda sebagai Anda insinyur, saat bersamaan penghafal Quran 30 juz, Anda butuh 1/2 halaman setiap hari. 1 halaman itu kan Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, cuma 5 ayat. 1 halaman 24 jam. Waktunya sangat panjang. Setengahnya itu cuma 2 ayat setengah, 3 ayat lah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai situ. Anda bagi, kalau masih terasa panjang bagi. Ba'da subuh 1 ayat, ba'da zuhur 1 ayat, ba'da asar 1 ayat, maghrib di murajaah, isya diulang dalam tahajud cuma 3 ayat. Sehari, tiap hari begitu. 4 tahun ketika Anda wisuda 30 juz dan hafal. Jangan pisahkan, Anda bisa menggali itu. Yang kedua, turunkan ayat-ayat terkait dengan, supaya semangat, turunkan ayat-ayat terkait dengan bidang kuliah Anda. Kami punya kelas profesi, kelas dokter. Ya, ada kelas dokter, kelas pebisnis, kelas ilmuwan, ya kelas pembelajar, kita turunkan. Dokter misalnya, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada dokter mata, ayat-ayat mata aja. Jadi semangat. Dokter mata itu ketika mau ngobati mata, turun pula ayat-ayat bimbingannya. Ya, saya pernah tanya begini, Dok, bagaimana ciri mata yang sehat? Ya, Ustadz kalau bisa melihat dengan jelas, pandangan bagus, gak ada bayangan, gak punya alat bantu, ya bagus, saya bilang. Ya, saya banyak menemukan begitu, Dok. Tapi ketika keluar dari masjid, matanya jelas. Tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa yang salah sebenarnya? Kalau itu bukan ilmu saya, Ustaz. Nah, itu yang dimaksudkan Al-Quran. Dokter fisik mengobati fisik, maka roh itu punya Allah. Maka Allah memberikan keterangan tentang struktur anatomi roh kita. Seperti apa kemudian dalam hati membisikkan kepada mata untuk memandang. Maka turunlah ayat-ayat tentang mata. Quran surah 24 misalnya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nanti ada bagaimana cara memandang, bagaimana mengatasi persoalan pandangan. Turunkan. Anda di bidang apa sih sainsnya? Fisika kah? Kimia kah? Ya, matematika atau yang lain. Turunkan ayat-ayat supaya belajar dengan baik. Di kimia, turunkan ayat kimia. Berbahagialah Anda. Pertama kali yang menemukan bidang kimia itu orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat menganalisis Al-Quran. Baca surah ke-57, Al-Hadid. Ayat 25 sampai 26. Begitu masuk ke ayat 25 ke 26, ditemukan di situ. Wa anzalnal hadida. Maka kami turunkan besi. Besi, dilihat besi turun dari langit. Ya, main ke museum itu, geologi yang ada di Bandung. Saya pernah ke situ. Ya, ada satu meteor kan bahannya besi itu. Turun ya. Dianalisis oleh beliau. Dibawa partikel besi ke rumahnya, masuk ke lab sederhananya, dianalisis oleh beliau, dikaji, dikeluarkan sedikit sampai muncul turunannya, disebutkan kemudian dengan turunan-turunannya, atomnya, ya sampai dikembangkan. Kekinian sekarang jadi simbol. Besi itu kan di kimia kalau nggak salah, F besar E kecil, ferum, ya kan? Ya kan? Nomor atomnya berapa? 26. 26 kan? Dan setiap atom kan punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Bukankah isotop untuk atom besi ferum itu 55 ada 4 kan? 55, 56, 57, 58 kan? Dan yang paling stabil isotopnya 57. Ya kan? Surah 57 Al-Hadid besi. Ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26 dan isotopnya nomor 57. Saya belajar kimia. Saya belajar fisika. Saya kalau waktu-waktu senggang nggak ceramah, saya ke toko buku. Saya beli buku-buku fisika, kimia, matematika, saya latihan sendiri. Saya belajar. Kalau ada anak-anak kuliahan, kamu kuliah mana jurusan fisika? Kamu bawa semua pelajaran fisika kamu sekarang sini, ajarkan saya ajarkan kamu apa yang kamu inginkan. Kita sama-sama belajar. Dengan seperti itu waktu kita tuh terisi semuanya enak, belajar, nyaman. Nah, jadi kalau Anda keluarkan itu, Anda pun akan semangat, termotivasi. Dan berbahagialah teman-teman sekalian, ketika hasil kuliah Anda memberikan Anda gelar, kemudian Anda beramal diniatkan sebagai ibadah, maka semua yang menggunakan fasilitas Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda kuliah di sini, misal jurusan teknik sipil, selesai. Tiba-tiba Anda bangun jalan. Jalan itu dilewati oleh orang sholat. Setiap orang yang lewat jalan situ, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ya, maaf, yang bikin pipa wudu, tempat wudu, kan itu butuh ilmu dunia. Tapi kalau diniatkan benar, bukan cuma sekedar dunia tuh. Kalau cuma jualan pipa yang gak beriman pun bisa. Tapi Anda bikin itu karena niatkan, ilmunya dipakai tadi itu, teman-teman.
Setiap hari tambah ilmu, praktekkan ilmunya. Begitu dipraktekkan, niatkan ibadah. Dunianya dapat. Dapat dunia, penghasilan dapat. Dan setiap orang wudu, Anda dapat pahalanya. Masya Allah. Berapa hak paten Pak Habibie didapatkan? Dari sayap pesawat terbang itu, sampai dikenal dengan Mr. Crack. Saya berapa hari lalu di kediaman beliau, memberikan tausiah. Sampaikan beberapa hal. Dan itu tidak mudah. Dan beliau tuh Masya Allah taat juga. Rajin sholat malamnya, baca Qurannya. Itu saya sempat di Abu Dhabi. Yang itu Profesor Habibie, di hari itu ada juga di situ. Kan di antara teman dekatnya Syekh Zaid yang meninggal pada saat itu, sudah meninggal. Itu Masya Allah, beliau itu penyambung silaturahim yang sangat baik. Itu masih saat datang di situ, masih ingin datang ziarah ke kuburan kawannya itu, sampai di situ berzikir selama 1 jam, nggak mau diganggu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Rajin baca Qurannya, silaturahimnya, sholat malamnya, ya, mulai kemudian diimbangi. Itu ada keseimbangan di situ. Dan yang saya ingin katakan, ketika Anda punya karya yang banyak, berapa pahala banyak bisa Anda dapatkan. Dan ilmu ini penting, ayo teman-teman belajar fisika yang bagus, matematika yang baik. Jadi orang pintar, yang sepintar-pintarnya. Sehingga nanti teori dalam agama bisa dikonversi dalam hitungan-hitungan atau aktualisasi kehidupan kita. Sekarang maaf ya, air yang tidak kena najis, dianggap tidak kena najis, 2 kulah. 2 kulah itu berapa volumenya? Kalau Anda nggak belajar fisika, bagaimana bisa dikonversi? Jamak kosor bisa berlaku, khususnya kosor, itu bila jaraknya 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilo? Sekarang muncul 80 km, 82 km. Oke, 82 km. Kan kalau ditarik ke fisika, itu kan jarak. Ya, simbolnya S, ya kan? Ya, rumusannya S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu kecepatan berubah, jarak itu bisa ditempuh dengan jarak tidak berubah. Tapi ketika kecepatannya semakin cepat, waktunya akan semakin mengecil. Jika waktu semakin mengecil, maka seakan-akan jaraknya menjadi singkat. Hukum jamak kosor bisa berubah. Bukankah rumus mencari T, S dibagi dengan V? Hukum mencari V, S dibagi dengan T. Sekarang saya mau pergi ke Semarang. Dari Bandung ke Semarang, dengan misalnya dari kota Bandung, maaf ya, dari Bandung ke Semarang dengan dari kota Bandung ke Sumedang. Jauh mana? Semarang kan? Tapi saya mau tempuh dari Bandung dengan pesawat ke Semarang. Fokus. Dari sini ke Sumedang pakai beca. Suasana macet. Secara jarak memang jauh ke Semarang, tapi kan kecepatan pesawat berapa? Ya, 800 km per hour, MPH. Ya kan? Anda bayangkan, dengan kecepatan tinggi itu, berangkat ya jam 11, datang jam 12 kurang, zuhur pun belum. Apa yang mau dijam, apa yang dikosor? Tapi dari sini ke Sumedang, berjuang. Kena macet, lewati gunung, lewati lembah, dan wah. Berangkat dari sini asar, sampai sana Isya. Maka berlaku hukum, makanya ilat berubah dari masa fajar menjadi masyakkah, kadar kesulitannya. Itu. Apa yang bisa memberikan gambaran itu? Fisika. Ya kan? Sekarang Anda mau berangkat haji, gelombang kedua, langsung ke Mekah, di mana mikotnya? Oke, Ustaz, di pesawat. Baik, di pesawat. Mulai kenakan itunya. Ketika Anda mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan, lalu bus pesawat lewat. Psh. Bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa memberikan gambaran di situ kalau nggak dipadukan antara ilmu sains dengan ilmu agama? Maka belajar silakan yang baik. Belajar juga agamanya, turunkan supaya semangat. Saya mungkin boleh berikan masukan di ITB, barangkali ada divisinya, Prof. Ya, di Salman bikin misalnya yang biologi atau yang fisika, bikin jelas jurusan fisika di Masjid Salman, bikin. Turunkan ayat-ayat fisika, bahas. Ya, di kimia ada dulu ada Profesor Irfan Ansari itu. Ya, beliau punya buku kimianya juga. Ayat-ayatnya apa? Kembangkan tokoh dulu siapa? Ambil sebagai inspirasi. Barat aja ngambil, masa kita enggak? Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna di Barat, bukunya sampai sekarang masih ada. Saya belajar itu. Ya, Al-Qanun fil Tibb, tentang kapital selekta kedokteran, ada kitab Asy-Syifa, ada Al-Basair, kecepatan cahaya yang kelak ditemukan oleh Einstein. Ya, kecepatan cahaya itu sudah pernah dibahas. Bahkan desimalnya pas sekali, menggabungkan kombinasi surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 11. Ketika malaikat turun naik ya, bukan ayat 11, ayat sebelumnya. Ya, jadi malaikat turun naik dari bumi sampai dengan ke langit itu kecepatannya berapa? 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Diukur, bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka diukur ketemu, nanti Einstein punya kisah tersendiri. Kelak kemudian di sekolahnya dia disebut dengan orang yang terlambat, bahkan disebut dengan kalimat yang sangat tidak menyenangkan. Dia tinggalkan kelasnya karena disebut sangat terlambat. Ya, bukan slow lagi, tapi kalimat yang kasar, saya nggak mau ungkapkan karena ini di masjid. Dia pergi meninggalkan itu, di jalan dia ketemu dengan buku orang Islam, di antaranya bukunya Ibnu Sina. Dia baca, kok mudah dipahami sampai dia berkembang sampai pakar di bidangnya, sampai di fisika, sampai menemukan teori relativitas. I sama dengan MC kuadrat. Ya, I MC kuadrat, I sama dengan MC kuadrat. Ini kalau Anda kembalikan itu akan ketemu sebelum-sebelumnya. Ya, kita jangan kecam barat yang berkembang sekarang. Kembalikan kepada diri kita untuk berintrospeksi. Sah kan kalau mereka mengambil referensi untuk dikembangkan? Sah. Seperti kita belajar sekarang untuk mengambil untuk dikembangkan, silahkan. Dikembangkan, kita yang punya teori kita kembangkan. Orang Yahudi sekarang research hadis-hadis, ayat-ayat mereka terapkan. Kenapa kita yang punya tidak meresearch dan yang mengembangkan? Ya.
Kadang-kadang penyesalan datang belakangan, tapi niat itu kalau diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar akan melahirkan karya yang sangat luar biasa. Bismillah, mulai dari sekarang, bikin kumpulan supaya semangat. Yang jurusan fisika gabung, yang muslim gabung, non muslim mau ikutan boleh, silakan kumpul belajar. Kan universal sifatnya, supaya tahu silakan. Ya silakan belajar datang ajarkan, jangan dicela, jangan saling mencela, silakan belajar aja. Kalau tanya silakan, tanya tentang Tuhan jawab, tanya tentang ini jawab. Ada di Islam itu nggak ada istilah nggak bisa dijawab, ada ilmunya, ada bidangnya. Ya, silakan kumpul. Kimia duduk, fisika duduk, biologi duduk, semua duduk. Nanti turunkan bekalnya, bawa dalam hidup, enak Anda. Bikin penemuan-penemuan. Sekarang kita sedang membuat sebuah ya seperti itulah itu. Dahsyat. Jadi ada kacamata, kita sedang beri satu hadis. Dari situ nanti sedang dibuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, jadi bisa melihat benda yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Jadi ada researchnya, tapi belum ada praktek. Anda boleh kalau jadi volunteer nanti yang pertama ya. Mungkin melihat malaikat maut. Bawa Anda. Saya punya 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz Adi, salam wabarakatuh. Nama saya Fulan dari Sumedang. Semoga Allah muliakan Anda. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama Anda supaya menjaga kehormatan Anda. Saya mau tanya, ya saya mau jawab. Bapak saya baru hijrah, alhamdulillah salatnya mulai rajin, Masya Allah. Razin. Luar biasa. Ini hijrah. Ketika hijrah, J berubah jadi Z, razin. Tapi F tetap P itu fitnah. Tapi soal menafkahi anak dan istrinya kurang diperhatikan. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengingatkan ayah saya? Baik. Jadi ingatkan dengan cara yang lembut. Pertama, buka Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Rabbu siapapun yang belum paham dengan hikmah, dengan bijak. Kalau yang diajak lebih tinggi daripada kita, lebih mulia kedudukannya, lebih besar, lebih dihormati, maka yang pertama masuk lewat doa dulu. Doa, apalagi orang tua. Ya, kan jelas Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mulai dengan berdoa dulu, berdoa. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dakwah ke Firaun, kerasnya luar biasa, tapi punya kedudukan. Maka masuk dengan doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Anda minta kepada Allah bangun tahajud malam. Boleh dengan bahasa Anda. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih kau titipkan ayah kepadaku, yang dengan beliau aku terlahir. Ya Allah, beliau adalah amanat darimu untukku ya Allah. Mohon jadikan ayah saya yang saleh. Mohon jadikan keluarga kami keluarga yang baik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kemampuan kepada ayah untuk mudah menafkahi keluarga. Sentuh hatinya ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala iman. Ya Allah, mohon ya Allah, satukan kami di dunia sebagaimana Kau satukan kami ya Allah dalam kehidupan yang baik. Satukan kami di akhirat dalam surga-Mu ya Allah. Minta. Ya Allah, jangan biarkan kami berpisah di akhirat. Maka berikan kesempatan kepada ayah untuk berubah. Minta. Setelah itu pelan-pelan diskusi. Contoh, berikan contoh. Ayah, bagaimana kalau aku kerja? Ini kayaknya ibu kurang. Kamu jangan kerja, kamu kan kuliah. Mudah-mudahan kalau gitu ayah yang dilancarkan pekerjaannya supaya nafkahnya mengalir dengan lancar. Pelan-pelan. Dan itu jangan diteruskan lagi. Salim, berangkat. Tidak, supaya berpikir. Tapi kalau Anda debat gak akan selesai. Makanya ayah bekerja, cari nafkah, kasihan ibu. Itu gak akan selesai. Ya. Kemudian mau'izah hasanah, setelah itu wajadilhum billati ya ahsan. Kalau diskusi dengan cara yang baik. Jadi pertama doakan, kemudian tampilkan contoh yang baik dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, atau berikan buku-buku yang baik, keutamaan mencari nafkah, ya keutamaan, setelkan kemudian ceramah-ceramah dan sebagainya supaya sedikit ada sentuhannya. Insya Allah kok di depan itu mungkin kelihatan biasa, di belakang dia berpikir. Mungkin juga dalam keheningan malam dia meneteskan air mata. Ya, dan besoknya dia memeluk Anda. Mungkin terjadi seperti itu. Thank. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tetap istiqomah menghafal Quran bagi mahasiswa ITB? Caranya istiqomah. Ya, caranya pertama atur waktu dengan baik untuk bermurajaah, menghafal dan murajaah. Ya, paling gampang terapkan waktu sholat. Dibagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan waktu-waktu sholat sunnah. Misal, Anda kalau mau menghafal jangan banyak-banyak dulu, 3 ayat, 5 ayat, hafalkan sebelum subuh, waktunya bagus. Ayatnya di at-takwir was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang dimulai semua pergerakan. Tumbuhan juga bagus, subuh dimulai, oksigen yang keluar. Semua bagus, maka menghafal di waktu subuh beda dengan waktu-waktu biasa. Ya, atau setelah tahajud, otak kita masih bersih, tenang, bagus, menghafal. Cobalah rasakan, akan terasa. Ya, bedakan rasanya, rasakan bedanya, akan terasa perbedaannya. Mulai sebelum subuh, baca, menghafal. Setelah itu jangan banyak-banyak, 3 ayat dulu, 5 ayat dulu, misalnya 3 sampai 5. Setelah itu, dalam sholat-sholat sunnah atau fardu kalau sendirian, pakai surat itu. Jangan baca yang lain. Menghafal Al-Baqarah yang dipakai kulhu, yang nggak akan pernah terbawa. Ya. Duha, mau masuk kampus ke masjid dulu. Apa yang dibaca? Yang tadi dihafalkan, Al-Baqarah 5 ayat, rakaat pertama 3 ayat, yang kedua 2 ayat. Sebelum zuhur ke masjid, sunnah lagi, pakai lagi itu.
Terus pakai sampai malam tahajud, ulangi lagi. Kalau seperti itu caranya, insya Allah akan terjaga dan kuat hafalannya. Insya Allah saat wisuda pun sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah diwisuda dengan status penghafal Quran 30 juz. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai. Ya, mulai belajar, amalkan. Dan tolong jangan terbawa nada ya. Saya lihat sekarang para penghafal itu fokus pada lagu. Ya, jangan fokus pada lagu, irama. Quran itu dibaca dengan tajwid akan muncul irama sendiri. Akan muncul dengan sendirinya. Beda dengan yang lain. Makanya musik gak bisa dipakai baca Quran. Beda, frekuensinya lain. Orang jahiliyah itu punya 16 rumus musik, tapi nggak ada satupun yang dipakai baca Quran. Ya, ada tawil, tawilun lahu dunal bukhuli fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana fi min dzikri habibin wa manzili bi saqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas mustafilun 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 sautus safiril bulbuli ayyaja qalbit damili al ma'u wa zahru ma'a ma zahril lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali khataftuhu min rajulin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghadamu harwili wal walad wali wali wa ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyidul lu'lu'ali qalat lahu hina kadza inna rajulul muqali kahatan ka kailali tattabuli. Ada mereka. Coba ulang. Ya? Tapi baca Quran nggak ada yang pakai lagu itu, nggak ada. Tapi kalau bikin kaidah bahasa, bikin kaidah gramatikal bisa diterapkan dalam alfiyah, dalam kaidah nahwu. Kalau hafal ini, jago Anda bahasa Arab. Kalamun lafzun mufidun kastaqim wa aslun mufidun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamizun hasal bi taf'al ti atat wa ya if'al li wa nunik baladna fi'lun yanjali. Ada. Nanti irama-irama ini dibawa ke musik, muncul teori-teori. Ya, CDF, GABC, GABC, BFIS D, BFIS G, CDF, GABC, GABC, ABCIS D, ABCIS D, FISKIS A, FISKIS A, BCIS A, BCIS F, FISKIS AIS B, FISKIS AIS B, CIS AIS, FISKIS AIS, FISKIS AIS, BISCIS, judi, prank, ya. Kunci B, kunci G, kunci A minor, ya, F dan seterusnya. Dari situ tadinya. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun fa'ilatun fa'ilat mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tapi sejahiliyah-jahiliyahnya mereka nggak pernah gunakan langgam ini untuk membaca Al-Quran. Tala'al badru alaina, rumusnya madid, nggak pernah digunakan pakai baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Coba cek. Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Quran pakai begitu? Nggak ada. Aja nggak usah ditiru-tiru. Ya, Al-Fatihah ya begitu-begitu baca pakai tajwid akan muncul langgamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan muncul sendiri. Gak usah fokus pada lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, bukan. Maneh kadi itu urang bade ulin. Ya nggak usah terbawa-bawa dengan suasana pemikiran sekarang. Belajar pakai tajwid yang betul, ya. Jadi kalau menghafal yang benar. Tajwidnya pakai panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya dibaca dengan benar akan muncul indah. Orang tua dulu kita itu nggak banyak pakai lagu, tapi kalau dibaca ke hati itu tenang. Cuman pakai lilin kadang-kadang. Petroma, semprong katanya ya orang Sunda dulu tuh pakai. Jadi begitu dipakaikan begitu, begini baca Quran. Bacanya biasa, tapi ke hati itu dalam masuk. Itu senang kalau ke desa-desa. Saya kadang beberapa waktu saya pergi ke daerah-daerah. Temu kiai-kiai, ulama-ulama, terus ngeliat ibu-ibu di musola dengar baca Quran. Kadang-kadang menitikan air mata. Bayangkan teman-teman ke daerah ya, daerah-daerah. Itu menjelang subuh jam 3, setengah 4, datang saya sudah dengar suara dari masjid. Ya Allah, hamba ini banyak dosanya ya Allah, taubat ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Saya sering meneteskan air mata. Ini orang desa di daerah yang gak banyak maksiat, yang gak terlibat banyak dengan dinamika kehidupan yang kompleks, masih merasa banyak dosa. Lantas siapa saya? Pergi lagi ke Telas. Telas tuh ditemukan di Google juga gak ada, habis Telas. Ya, Telas tuh bahasa Jawa artinya habis. Cari di Google gak akan ketemu. Anak saya pengen merawat kambing, karena dengar cerita Rasulullah merawat kambing. Dia cari itu kambing, sampai naik ke atas puncak bukit. Saya pernah sampaikan ini juga beberapa tempat. Ketemu satu tempat ya, keluarganya soleh, Masya Allah. Penghasilan paling 100 ribu, 200 ribu per bulan. Tapi Masya Allah kalau tamu datang dijamu, makanan ada, buah-buahan, ikan-ikan disebutkan. Saya tanya mana kambingnya Pak? Di belakang Gus katanya. Saya masuk kan, begitu dilihat, Allahu Akbar, putih bersih kambingnya. Bersih. Tapi yang aneh itu di mulutnya tuh ada potongan aqua tuh. Botol itu ya. Saya sebutkan merek karena memang di situ kelihatan ya. Jadi bukan endorse ini. Tidak. Ya, dan itu di potongan ini, potongan botol itu ditutupkan di mulutnya. Kambingnya. Kenapa Anda yang banyak mengikuti kajian tidak bisa menahan lisan Anda untuk bisa kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, saatnya banyak praktek.
Praktekkan diri kita sebagai bashar, kita punya kemampuan mengelola nafsu. Mudah-mudahan insya Allah kita kembali kepada Allah dengan wujud manusia yang paripurna insya Allah. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Izin menyampaikan pengumuman. Insya Allah bulan depan kita ada karantina akbar. Karantina akbar ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan menghafal Quran 30 hari, 30 juz. Ya, sebagian ada caranya, ada buku yang kami sekarang tebarkan dalam bentuk paket itu. Biasanya saya kalau ada rezeki saya cetak sendiri, bagikan. Kalau tiba-tiba kurang di situ, saya subsidikan. Jadi makanya nggak akan ditemukan di toko buku, karena memang kita supaya harganya ditekan semurah mungkin atau kita wakafkan untuk siapa yang membutuhkan. Ya, jadi cetak kembali supaya ada hal yang bisa didapatkan. Nanti di situ ada bimbingan dan saya akan bikin buku yang baru untuk yang khusus ini. Jadi ini bisa dipraktekkan di rumah atau di tempat manapun, termasuk di kampus. 30 hari, hafal Quran 30 juz. Jadi Anda nggak perlu ikut karantina kalau memang tidak dapat kesempatannya. Cukup di tempat Anda, hafalkan itu. Insya Allah bulan depan nanti akan dikabari waktunya dan tempatnya di mana akan berlangsung hafalan akbar untuk metode 30 juz hafal Quran dalam waktu 30 hari. Ya, semoga Anda termasuk di bagiannya insya Allah. Ya. Baik, saya kira itu yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma jahilna faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya Allah wafiqna fima ta'allamna wa wafiqna li na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkan kami pengetahuan yang bisa mengentaskan kebodohan pada diri kami. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada satupun pendosa hadir di lingkungan majlis ilmu ini, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah gelisah hatinya, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasan dan amal solehnya angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, ini barangkali ta'lim umum terakhir yang saya sampaikan di Bandung untuk malam ini. Besok ada bagian terakhir saya memberikan kuliah umum di UPI. Saya tidak tahu terbuka atau tidak, tapi besok ada tentang pemaparan dasar-dasar pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.